Baru ngomong udah recording in progress, kaget saya ya. Oke, terima kasih Putri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur, Alhamdulillah banget siang hari ini ya. Saya dan teman-teman bersepakat ya untuk memilih satu aktivitas yang insya Allah baik ya. Walaupun ada yang dikorbankan pasti teman-teman ya, korban waktu selonjorannya, mungkin hangoutnya dan sebagainya, atau mungkin tugas yang harus ditunda karena memang ada kelas. Tapi alhamdulillah ini kesepakatan bersama ya, jadi saya selalu memberikan referensi-referensi waktu gitu ya, jadi teman-teman juga bisa menentukan. Dan alhamdulillah siang hari ini ya, dari tempat masing-masing ya, kita bisa berkumpul di satu layar, di satu frekuensi, satu ruangan Zoom yang insya Allah saya berharap saya bisa Robi Srohli Sodri Weseli Amri Wahlul Uqdamin Lisani Yafqahu Qauli, dimudahkan dalam menyampaikan ilmunya Allah, kemudian diberikan kelancaran sinyal supaya efektif dan baik proses perjalanannya, dan teman-teman juga mudah-mudahan diberikan perasaan yang happy ya, karena perasaan happy akan ngebantu teman-teman jauh lebih engage ke aktivitas kita pada siang hari ini. Dan saya terima kasih banget kepada Bu Doktor ya, selalu mengawal, mendampingi, mensupport ya kelas praktisi ini, karena nggak semua dosen di kelas-kelas praktisi mau dari awal sampai akhir tuh diskusi, kontribusi, karena ini penting ya, karena ini sifatnya kolaborasi, jadi saya nggak bisa main sendiri gitu ya. Bu Dokter juga secara spesifik menyampaikan harapan apa yang perlu mahasiswa dapatkan, maka saya coba rumuskan pengalaman belajar saya, pengalaman kerja saya, supaya teman-teman dapat sesuatu yang betul-betul terpakai sih harapannya ya. Nggak cuma nilai, tapi insya Allah kalau Bu Desi, kalau teman-teman aktif, walaupun hasilnya nggak maksimal, tapi insya Allah nilainya aman gitu ya. Kecuali kalau yang nggak aktif gitu ya dan sebagainya, pasti beresiko. Jadi teman-teman, nilai penting, tapi yang tidak kalah penting, kami semua para dosen, para praktisi pengen teman-teman tuh punya ilmu dan keterampilan yang kepake ya di dunia nyata, di dunia sesungguhnya gitu ya. Dan design thinking ini sebenarnya teman-teman, saya sendiri belajarnya baru 5 tahun yang lalu, dan saya sendiri concern banget mempelajari sekitar 2-3 tahun yang lalu. Pak Fadil, mohon maaf tuh ya, suaranya katanya agak kecil. Agak kecil ya, coba Ya. saya setting lagi ya. Saya setting audionya ya. Oke. Oke. Oh iya, Pak Fadil, ada sedikit info kemarin UNJ mendapatkan penghargaan dari kementerian, mendapatkan apresiasi kampus Merdeka gitu ya. Kategorinya itu adalah penyelenggara praktisi mengajar. Jadi yang mengikuti program praktisi mengajar itu yang paling banyak itu dari UNJ. Masya Allah ya, keren, selamat ya. Dan itu merupakan indikasi kampus dan dosen yang peduli terhadap kompetensi mahasiswa, karena mereka dosen menyadari secara kapasitas dan ruang lingkup gitu ya, butuh praktisi. Dan ketika Kemendikbud memberikan program ini gitu ya, dan dosen dan tim UNJ mengambil kesempatan itu, dan itu luar biasa. Teman-teman masih beruntung memiliki kampus sekaligus dosen ya, karena di UNJ nggak semua dosen juga concern ya. Nggak semua dosen juga mau mengambil ini, karena dosen itu disibukkan juga, harus bikin proposal teman-teman dan sebagainya, supaya bisa meng-hire atau mendatangkan praktisi gitu ya. Selamat buat UNJ dan teman-teman semua. Nah, teman-teman kembali ke design thinking ya teman-teman. Design thinking itu 2 tahun 3 tahun terakhir saya baru mendalami, mencari resourcesnya, mencari referensinya, mempraktekannya gitu. Dan itu ternyata gitu ya, itu di Indonesia, terutama di industri itu lagi ngehits gitu bahasanya lah gitu ya. Para corporate gitu, bahkan setiap corporate, bahkan BUMN itu para leadernya, para best talentnya itu pasti salah satu core materi kompetensi adalah design thinking. Dan teman-teman mungkin kalau di sesi ini, karena kita cuma 2 jam dan itu pun 3 sesi terakhir gitu ya, karena sebelumnya kita ngebahas pendidikan dan perencanaannya gitu ya. Jadi saya rasa walaupun nggak sedip yang mereka ikut workshop, tapi teman-teman dapat gambaran duluan gitu ya. Dan nanti teman-teman bisa eksplor secara mandiri, secara individu gitu ya. Dan itu mudah-mudahan sangat kepake nanti ketika di
kehidupannya teman-teman, baik itu di organisasi, di industri maupun di kehidupan pribadi. Itu karena relate dengan beberapa faktor atau apa ya, unsur aktivitas gitu ya, baik itu produk, bisnis dan sebagainya. Nah, teman-teman, seperti yang tadi Bu Desi sampaikan, jadi minggu ini yang tadinya itu melanjutkan empati, kemudian ada 4 tahapan lain gitu ya. Harapannya kan kita bisa semua tuntas, karena minggu terakhir itu minggu 6 kita cuma showcase sebenarnya. Teman-teman melaporkan sharing hasil intervensi ke lembaga gitu ya. Baru kita saling feedback. Nanti setelah itu baru tinggal dibuat laporannya dan baru input nilai dan sebagainya. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan apa yang akan kita lakukan hari ini, saya pengen teman-teman sharing dulu ya, sharing apa namanya, apa yang sudah kemarin lakukan sebelum di akhir sesi yang akhirnya kita tutup gitu ya. Teman-teman kan kalau tidak salah latihan empati, ya nggak? Ya, teman-teman berkelompok latihan empati. Nah, saya mau teman-teman karena sudah dibagi kelompok fix ya, maka tolong namanya diubah dulu ya. Di depannya kelompok 1 Putri gitu ya misalkan. Kelompok 2 jadi nama kelompoknya ditulis di depan itu supaya saya paham mana kelompok 1, mana kelompok 2. Karena yang seharusnya nanti dibagi per bor, kemungkinan kita tetap di main room supaya sprintnya lebih cepat gitu ya. Jadi saya paham mana kelompok 1, mana kelompok 2. So, aktivitas pertama teman-teman silakan rubah atau rename namanya ditambah nama kelompoknya. Kel 1 gitu aja ya. Kel 2, kel 3, kel 4 baru nama teman-teman. Silakan. By the way, apakah suara saya sudah lebih terdengar, teman-teman? Sudah, Bapak. Nah, berarti saya nggak salah setting. Oke, thank you. Oke, teman-teman, silahkan dirubah namanya dulu ya. Ini baru ada 2, 3 yang merubah namanya. Offline aja, apa namanya, untuk tahapan ini kadang-kadang butuh waktu pengulangan. Gimana kalau online, terus teman-teman dari masing-masing harap agak engage sedikit gitu ya. Jadi kalau ada yang ditanya di tengah jalan langsung tanyakan aja supaya nggak ke-skip aktivitasnya, pemahamannya. Oke, silahkan teman-teman, ini baru aktivitas 1, aktivitas berubah nama doang ya. Ini belum semua. Oke. Zahra, Nisa, Putri, Fariba ya, Sahara, Irfilia, Ramadan, Wildan, kelompok berapa Ram? Wil. Wildan Ramadan. Ditulis kelompoknya Wil, kamu kelompok berapa? Silviani, belum tuh. Alvin. Silahkan teman-teman. Nisha, sudah dibantu nama kelompoknya. Putri Fariba, Arif Rahmat. What group are you? Please change your name or rename your name. Nur Azizah Salsa, Bila, rename. Oke. Oke, tinggal 1, 2, 3. Hikmal Akbar, what group are you? Are you there? Oke, teman-teman, terima kasih ya. Yang 1, 2 menyusul mungkin sudah ada aktivitas ganda, nggak apa-apa. Teman-teman dilanjut ya. Saya pengen lihat senyum teman-teman ya, karena ini butuh banget interaksi teman-teman. Saya kalau ngajar ini teman-teman nggak interaksi agak susah, karena emang ini butuh apa ya, praktek, dan setelah paham step 1 baru lanjut paham step 2 gitu ya. Jadi I want to make sure that you are engaged and focus in a while ya. Would you please show your best smile this afternoon? Ya, teman-teman. Sebentar aja, kalau nanti lanjut teman-teman mau off cam silahkan. Saya pengen memastikan teman-teman siap hari ini. Thank you to Bagus Cahya dengan background orisinalnya ya. Nggak apa-apa ya. Orisinal ya. Siap. Oke, oke. Good ya. Riva, silahkan diluruskan kerudungnya. Riv, ya. Anin dia. Oke, Rizky Robi, thank you. Oke. Ini penting teman-teman ya, karena memastikan step by step-nya teman-teman
merespon, dan sebelum saya lanjut teman-teman tahapan basicnya paham gitu ya. Thank you Arif Rahmat, Amel sudah on cam. Ya, Filza silakan cari posisi, cari pencahayaan yang tepat. Karena sebentar dong. Nanti kalau teman-teman lanjut off cam nggak apa-apa. Thank you Sheila Regina ya for your smile. Nisa juga, Adam udah ya. Dinda, oke, Adelia yang suka outdoor ya. Kayaknya di outdoor Adelia nih ya. Oke, Aulia sudah. Baik. Oke, teman-teman. Wah, Pangeran Azel yang sedang berada di hutan lindung. Oke ya. Thank you teman-teman. Saya izin abadikan senyum teman-teman ya. Oke, Putri juga boleh dibantu Put ya. 1, 2, 3. Oke, ada 2 slide ya. Slide sebelah dijaga senyumnya. Kita nggak tahu slide sebelah siapa aja. So keep your smile shine gitu ya. 1, 2, 3. Thank you. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak atas senyumannya, atas on cam-nya. Nanti kalau mau di off cam kembali, kalau emang kendala sinyal nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman sudah siap ya dalam kondisi yang fit hari ini untuk belajar bareng-bareng. Thank you teman-teman. Saya serahkan masing-masing kelompok ya. Ini perlu inisiatif ya, kelompok 1, 2, 3, 4 yang mau sharing dulu hasil diskusi terkait latihan empatinya, monggo ya. Syukur-syukur ada share screen ya. Boleh kelompok 1 dulu, 2, 3, 4, 5 silakan. Agak cepat aja supaya kita lanjut gaspol ke step berikutnya. Make sure teman-teman pemahaman tentang empati udah sesuai gitu fondasinya. Kalau sesuai lanjut, kalau enggak saya kasih feedback apa yang perlu diimprove gitu ya. Silahkan kelompok 1, 2, 3, 4 atau yang lain gitu ya untuk sharing hasil pelatihannya kemarin. Yang sudah inisiatif aja, nggak perlu ditunjuk ya teman-teman ya. Izin share screen ya Pak. Ya, siap Put. Itu dalam satu file ya Put ya, untuk hasil pekerjaan kelompok lain juga ya. Nanti dibantu share screen aja berarti ya Put, Iya, Ibu. kalian. Oke. Ya. Dari kelompok 4 dulu ya, gantian kali ya. Kelompok 4 siap-siap, nanti lanjut kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Dengan cepat saja teman-teman, karena saya cukup pengen tahu apakah teman-teman sudah melaksanakan ini dengan tepat kaidahnya gitu. Kalau sudah tepat lanjut, kalau enggak saya kasih feedback sedikit ya. Oke, silahkan kelompok 4 yang mewakili hasil diskusinya gitu ya. Sharing hasil diskusi. Baik Pak, Ibu. Siap. Izin jadi perwakilan dari kelompok 4. Jadi kami dapat dream itu mendapat dukungan positif dari orang tua. Ya. Nah, kami itu kelompok 4 ada 10 anggota. Tadinya kita ini untuk putaran 1 ada Fatan Syam Rimawan, terus narasumber saya sendiri. Untuk putaran 2 itu ada penanyanya Sarah, terus narasumbernya ada Rifa, dan notulensi untuk putaran 1 dan 2 itu ada Ambar. Boleh di next. Untuk customer-nya, kita ini guru PAUD, di lembaga PAUD, tapi kita fokusnya di gurunya dulu. Ya, boleh next dulu. Maaf. Nah, di sini kita untuk putaran pertama itu ambil ada 3 tuduh atau 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama itu kita ada parent gathering ngambilnya. Terus juga yang kedua ada study tour. Yang ketiga itu ada pentas seni atau karya seni anak. Nah, untuk parent gathering sendiri ini kita masukin gen atau kesulitan yang dihadapi itu yang pertama itu ada kesibukan orang tua. Biasanya kan nggak semua orang tua itu bisa ya, ada yang kerja juga ada yang punya kesibukan lain gitu. Yang kedua, orang tua tidak kooperatif. Biasanya itu orang tua ada yang bisa datang, tapi orang tua tersebut juga kayak enggak deh, nggak bisa ikut untuk parent gathering ini, untuk perkumpulan gini gitu. Sebelumnya mungkin bahas sedikit kalau parent gathering itu pertemuan antara pihak PAUD dengan orang tua murid gitu teman-teman. Yang ketiga itu ada kurangnya rasa percaya diri orang tua murid. Biasanya ini kayak generasi yang orang tua itu kurang percaya diri
antar adanya generasi. Misalkan orang tua yang maaf ya, terlalu kayak tua atau terlalu yang udah berumur biasanya itu nggak percaya diri untuk nganterin anaknya ke sekolah atau kayak ketemu di kumpulan gitu. Nah, selanjutnya itu ada gennya atau kemudian diharapkan dengan adanya parent gathering ini yang pertama meningkatkan komunikasi pihak sekolah dengan orang tua murid, yang kedua membantu pendidikan anak, yang ketiga itu ada menambah pemahaman orang tua akan perilaku belajar murid. Biasanya kan orang tua bisa tahu ya, oh ternyata anak saya itu perilaku dalam kesehariannya atau belajarnya di sekolah tuh kayak gini atau kayak gitu. Yang kedua itu ada study tour, mungkin dipercepat aja untuk kesulitannya sendiri. Gen ini yang pertama terkendala biaya, terus juga waktu yang sulit. Yang ketiga itu ada persiapan yang kurang matang. Karena kan study tour kan bukan kayak programnya kecil ya, itu perlu persiapan yang matang juga. Apalagi kita keluar lingkup sekolah gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada gen atau kemudahan yang diharapkan dari study tour sendiri. Yang pertama itu yang pastinya ini untuk menambah wawasannya dan juga pengalaman murid. Yang kedua itu melatih sensorik dan juga perkembangan kognitif pada anak. Yang terakhir ada mengembangkan keterampilan sosial murid. Yang ketiga ini ada pentas seni atau karya seni anak. Ini biasanya tuh anak-anak PAUD ini perlu banget sih ya ada pentas seni gitu karena kan juga menambah kemampuan anak juga ya, potensi anak tuh adanya minatnya apa, bakatnya apa kayak gitu. Nah, untuk kesulitannya yang pertama itu ada kurangnya tenaga dari pendidik dan juga biaya. Biasanya kan karena memang guru itu sedikit ya, nominalnya maksudnya kayak lebih banyak muridnya. Nah, mungkin nanti bisa jadi tuh pendidiknya capek atau mudah lelah juga kan. Nah, yang kedua itu persiapan acara yang memang kurang optimal. Yang ketiga itu rasa percaya diri murid yang kurang. Namanya juga anak kecil ya. Biasanya kan ada yang pemalu juga, pendiam, dan lain-lain. Dan lain-lain kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada gain, ini kemudahan. Yang pertama itu yang diharapkan yang pasti juga meningkatkan wawasan dan juga keberanian anak ya. Belajar anak-anak juga bisa melatih kepercayaan dirinya juga, terus meningkatkan jiwa kreativitas murid, terus mengembangkan kemampuan pada anak juga. Ya, boleh di next dulu, Putna. Ya, ini kita juga ngambil 3 tuduh yang berbeda, gitu yang perlu dilakukan sama konsumen. Bisa yang pertama itu ada acara tahunan atau Hari Kartini dan juga Hari Kemerdekaan. Biasanya kan ada ya anak PAUD tuh senang banget yang namanya acara yang misalkan dia menari kayak gitu-gitu, dia ada acara Kartini dia bisa menunjukkan wah saya pakai baju adat ini loh kayak gitu-gitu. Dan hari kemerdekaan kan juga kita bisa mengikuti lomba-lomba ya, itu juga bisa meningkatkan kreativitas pada anak juga dan anak juga bisa jadi berani. Nah, kita masuk ke pennya. Untuk kesulitan yang pertama itu ada terkendala memenuhi perlengkapan acara. Ini misalnya gini ya teman-teman, kalau misalkan hari Kartini kan biasanya baju itu kita nyewa ya kan, dan juga mungkin kalau misalkan ada orang tua yang sibuk untuk mencari perlengkapan agak susah dan agak mendadak, itu bisa terkendala juga. Ntar anak-anak ada yang gamut, terus juga anak-anak ada yang nggak mau untuk datang gitu kan. Terus yang kedua adanya terkendala biaya, ini udah pasti ya kan. Untuk nyewa pun kita butuh dana juga. Yang ketiga membebankan orang tua murid nantinya. Terus budaya yang diharapkan itu pengalaman anak untuk melestarikan budaya, which is ini Kartini, terus budaya bangsa juga, ini kemerdekaan Indonesia gitu. Yang kedua itu juga mengasah kreativitas dan nasionalisme murid. Yang terakhir itu ada menumbuhkan semangat tinggi pada murid. Nah, selanjutnya itu ada tujuan yang bisa dilakukan itu mengikuti perlombaan. Ini pasti diberikan positif banget sama orang tua murid ya, kalau misalkan lembaga PAUD itu melakukan ini. Karena kan juga wah anak saya juga bisa berprestasi di sini gitu, bisa mengikuti lomba ini, mungkin bisa meningkatkan juga pengetahuan dan lain-lain. Untuk kesulitan dihadapi ini bisa misalkan minat yang dimiliki murid itu berbeda-beda, jadi kayak perlombaan itu bingung nih, saking banyaknya minat yang dianut sama murid kita juga makin bingung gitu, wah perlombaan ini banyak, kira-kira anak ini masuknya yang mana ya gitu. Selanjutnya itu ada partisipasi murid yang kurang, yang tadi sebelumnya sudah dibahas, murid itu biasanya namanya juga anak PAUD, takut, terus juga kurang percaya diri. Nah, ini bisa jadi murid itu kurang partisipasinya. Terus yang ketiga itu ada murid tidak memiliki keberanian. Nah, kemudahan dari yang diharapin dari mengikuti perlombaan itu yang pertama menambah pengalaman belajar murid, yang kedua mengembangkan kepercayaan diri pada murid, yang ketiga itu melatih kemampuan yang dimiliki murid. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah metode bermain sambil belajar atau PBL ya biasanya. Nah, ini tuh kesulitan dihadapi mungkin semangat belajar murid itu tidak menentu. Biasanya tuh anak kecil moodnya kadang nggak stabil ya, kadang cepat bosan, kadang malas dan lain-lain gitu. Jadi
untuk pendidik sendiri harus bisa pintar-pintar memilah atau memilih mana nih yang sekiranya cocok nih metodenya untuk anak supaya tidak terlalu cepat bosan gitu, atau bisa juga bermain sebentar, belajar, bermain lagi kayak gitu gitu. Nah, selanjutnya itu ada anak murid mudah bosan. Yang ketiga, media pembelajaran yang kurang optimal. Kalau misalkan kita memakai bermain sambil belajar, kan kita butuh peralatan atau kayak apa ya, entah itu bola gitu-gitu kan, bola, terus apa cawang yang kayak oh ini hitung-hitungan namanya cawang warna-warni kayak gitu, mengenal warna dan lain-lain. Terus juga butuh kayak kelereng-kelereng gitu kan. Nah kalau misalkan nggak ada pembelajaran yang kurang optimal ini nih, itu bisa jadi kayak nggak maksimal aja nanti metode bermain sama belajarnya gitu. Terus kemudahan yang diharapkan gainnya dari metode bermain sama belajar ini yang pertama melatih kemampuan berkomunikasi dan juga imajinasi pada murid. Yang kedua, meningkatkan minat belajar pada murid. Yang ketiga itu terakhir ada kegiatan belajar akan lebih menyenangkan. Ya, kurang lebih seperti ini, Pak. Dari kelompok 4, ada 6 tuduh yang dimasukkan, gen dan juga P-nya sudah diberikan. Oke, thank you. Lanjut dulu ya. Satu kelompok lagi aja ya untuk sharingnya ya. Boleh kelompok 1, 2, atau 3 ya. Thank you, Putri Amelia. Nanti saya feedback sekalian. Teman-teman juga boleh kasih feedback nanti ya terhadap teman-temannya. Silakan yang berkenan, kelompok berikutnya. Kelompok 3 berkenan. Ada kelompok 2. Ayo, agak cepat ya teman-teman. Kelompok 2, silakan. Tidak ada. Ini teman-teman kan udah bikin ini kan menguras waktu ya. Kalau nggak dapat feedback nanti gimana tahu benar enggaknya. Ayo. Oke, kelompok 2 ya. Silakan dibacakan cepat aja. Tes, izin masuk Bapak. Ya, itu bagus. Cahya. Ya, sebelumnya izin konfirmasi apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Terdengar, Pak Dus. Oke, baik, Bapak saya izin mewakilkan dari kelompok 2, izin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu dan kami terkait mendapatkan contoh media pembelajaran berkualitas dengan standarnya itu guru PAUD. Untuk putaran pertama sendiri itu ada guru yaitu itu bagus dan kemudian Kira, penanya ada Aulia Astrid, kemudian Norlan Sinarulita. Untuk putaran kedua sendiri gurunya itu ada Adelia dan Robi, penanyanya Sitalia dengan Sayu dan nulisnya itu Narulita. Boleh di next. Ya, putaran pertama narasumber bagus dengan penanya yaitu Aulia. Jadi yang perlu konsumen lakukan ini untuk mendapatkan contoh media pembelajaran yang berkualitas adalah yang pertama itu mencari referensi yang bagus, kemudian mencari media audio visual dan mempresentasikannya dengan komunikatif. Nah, mencari referensi yang bagus ya tentu saja tidak hanya pada jenjang PAUD, tetapi jenjang-jenjang pendidikan yang lainnya gitu. Kita harus mencari referensi yang bagus untuk memaparkannya kepada murid-murid gitu. Kemudian kalau di PAUD sendiri ini kita harus mencari media audio visual agar pembelajaran itu tidak terkesan monoton gitu dengan menghadirkan materi-materi aja gitu. Kemudian yang terakhir itu mempresentasikan dengan komunikatif. Seperti kita ketahui kalau anak-anak itu biasanya senang mengobrol gitu daripada mendengarkan. Nah, kemudian untuk kesulitan yang dihadapi yaitu standar yang tinggi. Nah, dalam mencari referensi yang bagus, biasanya tiap guru ini mempunyai standar masing-masing ya, standar yang berbeda-beda seperti itu. Kemudian di dalam mencari media audiovisual, beberapa media kurang cocok dengan usia PAUD gitu. Jadi misalkan kalau anak-anak gitu kan kayak misalkan lebih suka kayak nonton dongeng kayak gitu. Jadi kadang
saling nyari dongeng apa sih yang cocok ke anak-anak PAUD gitu. Nah kemudian di dalam memperhatikan dalam komunikatif itu keseharian itu adalah anak sulit diatur kan. Kadang anak-anak PAUD itu kan sering bercanda atau asik sendiri gitu sama teman-temannya. Nah kemudian yang diharapkan itu banyak tuh referensi di internet. Kemudian yang selanjutnya banyak platform yang menyediakan media audio visual seperti YouTube dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah memberikan pengajaran dengan lebih semangat. Bisa di next. Ya, untuk putaran pertama narasumber 2 dengan guru Putra Kira dengan penanya aktif. Yang perlu konsumen lakukan di sini menurut Putra Kira, guru-guru itu bisa mengakses platform Merdeka Mengajar. Seperti yang kita ketahui, platform Merdeka Belajar ini sangat dan sekali manfaatnya baik bagi guru, murid sendiri dan juga kepala sekolah gitu. Kemudian guru-guru bisa mengikuti komunitas guru PAUD gitu. Kemudian mencari materi di internet. Nah, kesulitan yang hadapi dalam mengakses platform Merdeka Mengajar ini kebanyakan kesulitan untuk membuat akun, kesulitan mengakses karena kurang panjang ataupun sosialisasi gitu dari stakeholder yang ada. Nah, kemudian di dalam mengikuti komunitas guru mencari nih komunitas guru yang bagus itu gimana, dan itu biasanya di dalam komunitas itu biasanya guru-guru pasti sehingga tidak dapat sharing informasi dan juga sharing reflection di dalam komunitas tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah dalam mencari materi internet, sulit mencari ini materi yang kredibel itu yang terpercaya. Kan sekiranya kita kalau ngasih materi anak-anak kita kan harus yang benar gitu ya, valid gitu agar ya anak-anak tersebut nantinya saat video nanti bisa menginformasikan yang lainnya gitu dengan kredibel. Nah, terus yang kemudian sulit mencari yang sesuai dengan PAUD. Nah, kemudahan yang diharapkan di dalam mengakses platform Merdeka Mengajar itu ada panduan tutorial untuk mengakses platform ya. Yang kedua yaitu adanya pelatihan. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu mengikuti komunitas guru, ada komunitas resmi dari pemerintah. Guru PAUD juga dapat aktif sharing media pembelajaran. Dan yang terakhir kemudian yang terakhir dalam mencari materi di internet, lebih banyak video tentang materi PAUD. Juga ada channel bersama dari guru-guru PAUD. Tadi next. Nah, kemudian untuk putaran kedua narasumber, satu ada Mustika. Mungkin ada rekan saya yang ingin lanjut menjelaskan, Robi. Oke, baik, makasih. Izin menjelaskan Bapak Ibu tentang putaran kedua kelompok kami yang narasumber gurunya sendiri adalah Adelia Mustika. Jadi ada beberapa yang perlu dilakukan oleh guru atau kegiatan yang dilakukan oleh sekolah dalam mencari media pembelajaran yang baik atau efektif gitu loh. Yang pertama itu mengadakan kunjungan ke berbagai tempat untuk menambah wawasan. Nah, maksud tempat di sini adalah sekolah PAUD lain yang nantinya tujuannya tidak lain tidak bukan adalah mengembangkan sifat sosial ataupun sifat berkomunikasi para anak-anak PAUD. Nah, ada kesulitan yang dihadapi. Salah satu kesulitannya yaitu perizinan dari pihak sekolah atau wali murid yang memang agak sedikit sulit. Mungkin kemudian yang kedua itu rancangan anggaran dana yang dianggarkan tidak sesuai dan tidak merata. Karena jika kita visit ke PAUD yang ada di sekitar wilayah PAUD Dinda, nanti kan membutuhkan anggaran tersendiri gitu loh, dan itu tidak sedikit. Mungkin akan ada anggaran untuk konsumsi, untuk transportasi dan lain sebagainya. Nah, kemudahan yang diharapkan yaitu peserta didik jadi lebih mengenal dunia luar, tidak hanya mengenal lingkungan sekolah, dan mungkin dia juga bisa mengenal teman-temannya yang di luar sekolah PAUD Dinda itu sendiri. Kemudian yang kedua itu mendapatkan dukungan dari pihak sekolah maupun orang tua.
Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh guru yaitu membuat materi pembelajaran tentang mengolah sampah menjadi barang terpakai. Kesulitan yang dihadapi yaitu dalam penyimpanan sampah sebelum didaur ulang itu kita mengalami sedikit kesulitan karena cukup apa ya bahasanya, jika sampah disimpan itu lumayan memberikan bau yang cukup mengganggu gitu. Kemudian kemudahannya itu mudah untuk mencari sampah yang nantinya akan didaur ulang gitu. Nanti hal tersebut bisa berkoordinasi dengan lingkungan sekitar, dengan RT RW ataupun remaja di lingkungan PAUD. Kemudian guru mudah dalam proses mengajarnya. Ya, seperti itu. Karena mengolah sampah itu sudah menjadi ilmu yang mungkin banyak orang yang tahu, terutama guru-guru di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan aktivitas seni. Ada beberapa kesulitan yang dihadapi. Ya, yang pertama itu memerlukan dana untuk memenuhi karya, karena nggak sedikit juga dana yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua itu perlu ketelitian dan kesabaran dalam pengerjaan. Ya, karena anak didiknya itu masih dikatakan masih kecil, jadi ketika menggunakan seni itu cat ataupun itu krayon dan lain sebagainya, maka butuh sebuah controlling yang emang harus sabar gitu loh, karena anak-anak cukup kadang masih beberapa yang belepotan gitu-gitu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu membutuhkan keterampilan yang lebih terkait seni gitu. Nah, kemudahannya yang diharapkan yaitu dapat melatih kreativitas siswa dan dapat menghasilkan karya seni yang menjadi identik dari sekolah itu sendiri. Oke, udah di next. Aduh. Oke, selanjutnya yaitu putaran kedua dari narasumber kedua. Ada yang pertama itu mencari alat peraga manipulatif. Alat peraga manipulatif itu seperti puzzle, seperti kotak kubus yang nantinya bisa dicocokkan, seperti nanti kubus dengan kubus, tabung dengan tabung, dan lain sebagainya, masih banyak. Nah, kesulitan yang dihadapi dalam menggunakan alat peraga manipulatif yaitu memiliki potensi bahaya bagi anak-anak, ya, karena beberapa alat itu ada yang ujungnya cukup lancip, seperti itu. Kemudian yang kedua, rentan rusak. Dan ketiga, tidak semua sekolah ini memiliki dana yang cukup untuk menyiapkan alat tersebut. Kemudahannya, yang pertama yaitu yang diharapkan mendapatkan dana yang besar dari pemerintah daerah supaya dapat menyediakan media pembelajaran yang lebih kreatif dan banyak lagi gitu. Kemudian yang kedua, harapannya melakukan controlling terhadap anak. Ya, karena tadi ya, alat peraga manipulatif cukup berbahaya bagi anak-anak yang memang masih di bawah umur. Kemudian menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Ya, kesulitannya itu yang pertama ada keterbatasan infrastruktur sekolah, kemudian tidak semua guru ini paham betul tentang teknologi di masa kini. Kemudian yang ketiga, mengurangi interaksi sosial peserta didik. Harapannya bagi guru adalah senantiasa mendapatkan subsidi untuk membeli media pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi, entah itu tablet, iPad, kemudian dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu memberikan sosialisasi kepada guru terkait media pembelajaran apa sih yang sekiranya dapat diimplementasikan dengan teknologi yang ada saat ini. Gitu. Kemudian yang selanjutnya itu memberikan eksperimen atau kegiatan praktis. Kesulitannya yang pertama yaitu membutuhkan biaya yang besar, seperti layaknya proyek-proyek bagi peserta didik ya. Kemudian membutuhkan waktu yang lama, karena nggak cukup 1 hari, pasti membutuhkan waktu 2, bahkan sampai 3, 4 hari. Kemudian dibutuhkan pemahaman yang mendalam terkait eksperimennya, gitu. Kemudian harapannya bagi guru itu dapat meningkatkan wawasannya lebih luas lagi tentang pembelajaran yang sekiranya dapat dipraktikkan untuk peserta didik. Kemudian yang kedua, melakukan perencanaan yang tepat. Ya, kalau kita tidak melakukan perencanaan yang tepat, maka kegiatan eksperimen atau kegiatan praktisnya tidak akan sesuai dengan tujuan atau goals bagi guru, seperti itu. Oke, mungkin itu dari kelompok 2. Siap, thank you. Kelompok 2 dan kelompok 4. Ya, sebelum saya kasih feedback dari kelompok 1 dan kelompok 3 yang belum sempat presentasi, ada nggak umpan balik atau
pendapat dari presentasi kelompok 4 dan kelompok 2. Perwakilan kelompok 1, kelompok 3, ada nggak umpan balik atau tanggapan dari hasil kerja kelompoknya kelompok 4 dan kelompok 2? Ada? Tidak ada? 5, 4, 3, 2, 1. Tembak ya. Tapi saya yakin teman-teman masih menyimak ya teman-teman ya. Mudah-mudahan masih bisa on. Nah, saya izin memberikan feedback sedikit ya. Sebenarnya saya pengen teman-teman tuh menyampaikan semua karena ini menarik hasil diskusi teman-teman ya. Saya sendiri jadi paham teman-teman yang sudah ajak di mana, yang masih perlu dipertajam kaidahnya di mana gitu ya. Jadi kelompok 1 sama kelompok 3 juga bisa saya kritisi gitu. Cuman mudah-mudahan mewakili ya. Jadi apa yang tadi dilakukan kelompok 4, kelompok 2, saya akan berikan catatannya. Kelompok 1, 3 juga menyimak. Nah, teman-teman, di kelompok 4 itu ya, kalau dari teman-teman tadi simak ya, di need to do-nya itu masih kaidahnya kurang tepat karena nggak pakai kata kerja. Ya, need to do itu pasti diawali kata kerja. Ya, jadi harus ada kata kerja. Kalaupun pain, gain itu boleh kata benda, boleh kata kerja. Itu kaidah-kaidah dalam proses pelaksanaan empathy ya. Terus kemudian untuk gain-nya gitu ya. Untuk gain-nya lengkap sudah sesuai ya, tapi saya nanti akan coba gali terkait pertanyaan teman-teman gitu ya. Kemudian di kelompok 2 itu kaidah NTD-nya oke karena menggunakan kata kerja. Kemudian tadi satu NTD yang ada hanya cuma satu pain, satu gain gitu ya. Itu perlu dipertajam karena idealnya satu need to do itu pasti ada hambatannya lebih dari satu ya. Dan teman-teman sebagai inovatornya perlu menggali lebih tuh ya untuk menjalankan atau untuk melaksanakan pembelajaran berbasis praktek. Apa sih Bu hambatannya? Saya kadang-kadang kalau pengen praktek itu kadang-kadang dananya nggak ada Mas. Apalagi Bu? Enggak, kadang-kadang waktunya terbatas. Kadang-kadang saya bingung mau tanya siapa. Nah itu ada 3 ya di highlight gitu ya. Nah terus harapan Ibu gitu ya, yang Ibu harapkan tuh pasti terjadi gitu ya. Ketika merancang sebuah pembelajaran berbasis eksperimen apa Bu? Pengennya tuh tools-nya tuh tiba-tiba ada gitu ya. Karena kan harapan mimpi bebas-bebas saja kan. Pengennya tuh satu kali klik itu ketemu tuh cara-cara membuat tools-nya gitu ya. Nah, itu kan harapan-harapan yang bisa jadi belum ada produknya tapi kita menampung harapan-harapan si user gitu ya atau customer. Nah, itu yang perlu teman-teman garis bawahi. Nah, secara keseluruhan teman-teman empati itu kan itu proses empati ya. Sangat wajar ketika teman-teman belum tepat, belum sesuai, dan masih bawa-bawa asumsi, karena teman-teman baru simulasi. Jadi yang ditanya pun kan kita, bukan guru yang betul-betul merasakan pengalaman pahitnya, bukan guru yang merasakan harapan betul-betul pengen kayak gini Kak, gitu ya. Tapi teman-teman masih berasumsi. Kalau saya sebagai guru mungkin saya akan jawab ini gitu ya, wajar. Maka nanti ketika praktek ya, kita sudah betul-betul harus menghindari asumsi. Ya, jadi jangan sampai kita terjebak sama asumsi kita kayaknya begini nih Kevin. Maka perlu ditanya secara langsung. Maka empati itu kuncinya adalah keterampilan bertanya, teman-teman. Dalam proses empati itu yang paling kunci ya, paling kunci adalah keterampilan bertanya. Maka kemarin kita sudah sempat jembrengkan clues ketika bertanya, kaidah-kaidah bertanya dalam empati gitu ya. Kemudian gitu ya, si customer sama dream-nya itu selalu nyangkut, teman-teman. Ya, kami dalam proses pendampingan workshop itu gitu ya, customer sama dream-nya itu ya, itu dipegang betul sama si inovator kita sebagai penanya gitu ya. Ibu sebagai seorang guru dalam mendapatkan pembelajaran yang kreatif, kira-kira apa yang diperlukan, Bu? Apa yang harus Ibu lakukan? Ya. Nah, untuk melakukan ini, Bu, apa kendalanya, Bu? Apalagi, Bu? Untuk melakukan aktivitas ini, apa yang Ibu harapkan? Apalagi, jadi guidance itu betul-betul dipegang, ya. Ada kaidahnya, karena kan ada toolkit ya kalau di setting. Ada toolkit yang memang sudah menjadi package buat panduan kita supaya nggak ngalor ngidul, nggak bias gitu. Maka teman-teman keterampilan bertanya sekaligus kaidah bertanya itu penting banget. Maka
ketika menanya seorang customer atau user, pastikan kita paham betul customer sama konteksnya sudah di kepala atau dituliskan saja. Bu, sebagai seorang guru dalam mendapatkan dalam konteks atau dalam dream gitu ya, mendapatkan media belajar yang baik dan praktis, apa kira-kira yang perlu Ibu lakukan? Saya kayaknya harus ini deh, apalagi Bu gitu ya. Nah, itu yang perlu teman-teman garis bawahi karena kayaknya tadi dari proses NTD pengen ke gen, ada yang gennya itu jawabannya dari bukan harapan dari NTD tapi tujuan. Misalkan tujuan tadi kan need to do-nya kan melaksanakan studi wisata gitu ya, studi ke sekolah lain gitu ya. Gennya bukan bukan apa namanya yang diharapkan dalam melakukan aktivitas itu, tapi tujuan dari aktivitas anak jadi happy gitu ya, anak jadi punya wawasan baru itu kan nggak sesuai ya. Maka kalau nanya gen dalam melakukan ini Bu, maka kata kerja kan apa sih harapan Bu? Harapannya mah orang tua mendukung, harapannya ada dana-dana yang bisa kita akses supaya kita nggak kepikiran mikirin dana gitu loh. Maka guidance of questioning itu menjadi salah satu kunci ketika kita melakukan proses empati ya. Kemudian pokoknya ingat customer dream dalam setiap pertanyaan. Ingat customer dream-nya dalam setiap pertanyaan. Teman-teman kan masing-masing punya customer dan dream-nya ya. Pastikan ingat selalu ketika teman-teman mengajukan pertanyaan baik itu NTD, PEN ataupun GEN gitu ya. Kemudian kita kadang-kadang manusia ya selalu terjebak pengen ke solusi ya. Padahal kita masih proses empati, solusi itu masih panjang. Kita pengen ngegali masalahnya si customer dulu gitu. Kadang-kadang kita pengen terjebak apa namanya pengen ke solusi. Jadi kadang-kadang nanyain apa namanya perlu mempelajari perangkat teknologi gitu ya. Kemudian P ini apa? Keterbatasan fasilitas gitu ya. Kemudian kurangnya jaringan atau infrastruktur gitu ya. Harapannya apa? Ada channel yang khusus untuk guru PAUD gitu ya. Itu bisa jadi jam ke solusi itu ya. Atau mungkin apa proses teman-teman bertanya itu kurang sesuai. Jadi perlu digali lagi patokannya, kaidahnya dipegang. Dalam bertanya, ingat customer sama dream-nya selalu. Kemudian ingat siapa yang kita tanya. Sebagai seorang guru, dalam mendapatkan pembelajaran yang kreatif dan praktis, apa yang perlu Ibu lakukan, Bu? Apalagi, Bu? Apalagi, Bu? Apalagi, Bu? Nah, tadi kan Ibu bilang dalam mendapatkan pembelajaran yang praktis, Ibu perlu melakukan ini, perlu melakukan ini, perlu melakukan. Iya nggak, Bu? Iya, betul. Konfirmasi tuh. Nah, dari tiga ini, Bu, kira-kira mana yang perlu banget dilakukan untuk mendapatkan pembelajaran yang praktis dan efektif? Kayaknya ini, Kak. Yang nomor satu ini ya, berarti perlu ini ya. Berarti yang nomor dua apa, Bu? Yang ini, yang ini. Teman-teman proses nanti mengurutkan. Nah, itu nanti masuk ke fase define. Ya. Oke. Terima kasih, teman-teman ya. Agak cepat gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman tahu di mana miss-nya dan bisa melakukan apa ya refleksi terhadap diri terkait kegiatan empati ya. Karena saya mengejar 4 aktivitas yang harus kita lakukan hari ini ya. Saya izin lanjut teman-teman. Sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan nggak teman-teman? Kalau lanjut boleh kasih reaction jempolnya. Kalau teman-teman yang berkenan saya lanjutkan kasih reaction jempolnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya dapat berapa jempol? 5, 6, 7, 8, 9 jempol. Sementara ada 43 jempol harusnya ya. Oke, baik. Sudah mulai bermunculan jempol-jempolnya. Saya izin lanjut untuk share screen ya. Oke, sesi 5. Untuk design thinking. Sudah terlihat rekan-rekan? Sudah, Bapak. Ya. Nah, teman-teman, ideally gitu ya, di pertemuan kelas tahun kemarin, kita betul-betul praktek per kelompok yang ini. Praktek tahapan design thinking dari mulai empati, define, ideate, prototype, bahkan sampai tesnya itu praktek. Ya. Dan karena kemarin itu kita berapa SKS-nya lebih banyak kayaknya. Setahu lebih dari 2 jam deh ya. Satu kali pertemuannya ya. 3 SKS. Sama ya 3 jam ya? 2 jam ya? Oh, enggak, 150 menit. Ya kan lebih panjang Bu ya. Iya, Jadi lebih panjang, ya. jadi kekejar nih waktu prakteknya. Nah,
untuk teman-teman agak sedikit sprint ya, berlari supaya teman-teman dapat secara keseluruhan materinya. Nah, teman-teman, kemarin teman-teman sudah belajar tentang pemahaman konsep dan peruntukan design thinking untuk bisa produk, untuk proses gitu ya. Hal-hal yang memang sifatnya untuk melakukan inovasi-inovasi ya. Kemudian teman-teman juga sudah paham tahapan design thinking yang 5 itu teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga sudah dapat memahami tahapan yang pertama, yaitu empati. Harapannya teman-teman sudah paham, teman-teman. Yang nggak paham boleh nanti tanya, boleh cari sendiri nggak apa-apa ya. Tapi saya sih berharap kemarin kita sudah cukup detail menyampaikannya. Dan hari ini teman-teman, di 2 jam ini seharusnya kita paling bisa belajar define. Tahapan define itu seperti apa, prakteknya seperti apa. Tapi karena waktu kita terbatas, besok kita harapannya sudah showcase, maka hari ini mudah-mudahan teman-teman dapat melakukan ya atau praktek. Kalaupun nggak bisa praktek, teman-teman paham gitu ya seluruh tahapan design thinking. Ya, kalau di empati seperti apa aktivitasnya, define seperti apa aktivitasnya, kemudian ideate, prototype sampai test itu seperti apa aktivitasnya. Syukur-syukur bisa melakukan beberapa part praktek, kalaupun enggak setidaknya teman-teman paham ketika nanti harus praktek sudah tahu dudukannya dan tools-toolsnya gitu ya. Oke, teman-teman, ini review sebentar terkait design thinking itu sebuah pendekatan gitu ya, sebuah pendekatan untuk melakukan inovasi ya yang diambil dari sudut pandang seorang designers toolkit ya. Jadi ada toolsnya, ada toolkitnya, ada panduan-panduannya, nggak sekedar praktek tapi ada guidance bertanya, guidance melakukan prototype dan sebagainya ya, yang terintegrasi dengan kebutuhan orang, kemudian the possibilities of technology ya, penggunaan teknologi yang memungkinkan, dan kebutuhan suksesnya sebuah bisnis. Bisnis ini bisa kita lakukan di lingkungan industri, corporate, sekolah, kampus, apapun itu, punya urusan-urusan yang bisa meningkatkan kualitas atau kinerja gitu ya. Nah, kalau dalam pembelajaran ini teman-teman saya skip aja dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan, sama proses asesmen. Nah, teman-teman, dalam proses pendekatan design thinking, empati ini menjadi kunci banget. Teman-teman harus paham gain-nya. Gain itu yang teman-teman kalau praktekkan. Gain itu yang diharapkan, desire gitu. Si user tuh pengennya kalau bisa tuh Pak ketika untuk melakukan perencanaan pembelajaran yang efektif itu kalau bisa ada ini, bisa begini, bisa begini. Jadi betul-betul menjawab dengan emotion gitu ya. Sehingga kita pasti itu betul-betul apa yang diharapkan. Nah, ketika pain teman-teman tuh skill bertanya juga perlu betul-betul di improve gitu ya, supaya kita sampai memantik pain-nya si user atau customer. Apa yang bikin dia frustasi, apa yang bikin dia susah, apa yang bikin dia merasa terhalangi. Saya kalau mau ngajarin anak-anak dengan tools kreatif itu, yang bikin saya itu waktunya Mas. Kadang-kadang saya waktunya terbatas banget, ya. Terus kadang-kadang saya susah itu untuk merancang media ajarnya gitu ya, atau ngumpulin media ajarnya. Itu sampai si user atau si customer ngejawabnya pakai emosi kayak gitu, berarti dia sudah menyampaikan apa yang dia harapkan, apa yang menjadi kendala buat dia. Nah, kalau itu sesuai berarti kita sudah bisa menyelami si user yang akan kita bantu ya. Nah, teman-teman sudah baru latihan kemarin teman-teman ya, karena nanya ke teman-teman sendiri, ke anggota kelompok ya. Maka kalau di poin kedua engage itu ketika teman-teman mau nanya si guru dalam satuan lembaga gitu ya, maka betul-betul relax ya, betul-betul dalam satu energi gitu ya. Baik mau sistem telepon, syukur-syukur tetap muka sehingga teman-teman tahu mana yang betul-betul jawaban yang emosional atau jawaban sekedar asal cepat aja ya. Maka empati ini menjadi salah satu kunci yang teman-teman berhasil nggak nanti solusinya atau inovasinya dipakai, karena masalahnya betul-betul masalah yang dihadapi si customer yang ingin kita bantu ya. Nah ini tadi teman-teman sudah customer dream itu sebenarnya bisa dibilang yang populer itu konteks teman-teman ya. Customer itu orang yang akan kita bantu, profil orang yang kita bantu, guru PAUD atau mungkin dosen perguruan tinggi atau kepala sekolah yang teman-teman memang nanti secara jangka panjang usernya itu profilingnya. Kemudian
dream itu konteks dalam hal apa dia pengen dibantu gitu. Saya pengen dibantu ya, kalau kita kasih lihat dream ya, si guru ini pengen dibantu dalam hal gitu ya untuk dapat dengan cepat meningkatkan karir sebagai seorang guru gitu ya. Si guru pengen dibantu apa? Pengen dapat tools gitu ya untuk merancang pembelajaran yang efektif gitu ya. Itu yang customer sama dream-nya. Nah, untuk mencapai konteks itu, kita tanya ke si user. Nah, untuk mendapatkan pembelajaran yang efektif, Bu, apa yang perlu Ibu lakukan? Apalagi kira-kira, Bu? Apalagi kira-kira, Bu? Nah, apalagi itu teman-teman kelompokkan satu kalimat gitu ya. Nanti masing-masing apalagi itu ditanya. Katanya tadi kan, Bu, ini ya yang perlu Ibu lakukan dalam hal ini adalah ini. Nah, dalam melakukan ini apa sih Bu kendalanya, Bu? Apalagi Bu kira-kira? Apalagi yang bikin kesel, bikin bete, bikin jenuh, bikin gitu ya. Ini Mas gitu ya. Nah, dalam melakukan ini dalam melakukan aktivitas ini, apa sih yang Ibu harapkan? Saya mah pengennya tiba-tiba ada satu tempat yang bisa dapetin semua tools gitu ya. Ya namanya harapan bebas liar seliar-liarnya. Pokoknya kalaupun itu nggak ada tiba-tiba ada, pokoknya bebas seliar-liarnya gitu ya. Yang nggak kepikiran sebelumnya itu bagus. Kalau sampai dia menyetuskan kata atau harapan yang nggak kepikiran sebelumnya itu keren. Ya, itu sangat mungkin kita bisa solusikan. Pen sama gains-nya dijabarkan gitu ya. Nanti teman-teman setelah melakukan itu, teman-teman tingkatan pen sama gains itu divalidasi. Bu, kira-kira dari tadi kan NTD-nya Ibu perlu melakukan ini, itu ya. Kira-kira mana yang paling penting untuk dilakukan ya Bu menurut Ibu? Si Ibu menjawab, kayaknya yang ini deh Mas. Nah, dilingkari tuh. Syukur-syukur ada 1, 2, 3, 4 minimal yang paling deh dilingkari kalau nggak ada waktu. Nah, Bu, dari itu kan ngomongin need to do ya. Ketika ngomongin pen, dari sekian banyak pen ini Bu, ini. Kira-kira mana yang paling ngeselin, paling menghambat, paling repotin dulu? Kayaknya ini nih Mas. Yang kedua mana Mas? Yang kedua mana Bu? Dicoret, dilingkari. Minimal dapat satu yang paling painful, satu yang paling gainful, satu yang paling need to do gitu teman-teman. Itu aktivitas empati teman-teman ya. Need to do, pains and gains, kemudian tingkatan yang paling painful, yang paling gain gitu ya, yang paling need to do teman-teman lingkari dan itu perlu divalidasi, dikonfirmasi ke si customer yang pengen kita bantu ya. Nah ini saya rasa kemarin teman-teman ketika proses bertanya ada yang terjebak mengimprove sehingga nggak pakai panduan real ini, pastikan menanyakannya menggunakan pertanyaan terbuka ya. Kemudian satu pertanyaan dalam satu waktu, nggak boleh double ya. Kemudian jangan menggunakan leading question ya, kita seolah nge-guide jawabannya gitu ya, karena kita punya asumsi begini nggak Bu kira-kira, itu nggak boleh ya. Be comfortable with silence. Nanti ketika nanya ke ibu guru, bapak guru misalkan mereka diem nyari jawaban, kita tungguin, jangan membuat dia buru-buru ya. Be concise and direct, langsung straight to the point menggunakan kaidah-kaidah bertanya supaya nggak bias gitu ya, nggak ngelambiar kemana-mana ya. Oke, teman-teman dari board tadi, teman-teman kan latihannya sudah sesuai tuh. Jadi menanyakan orang yang berbeda gitu ya, dengan customer sama dream-nya sama ya. Customer dream-nya sama, tapi orang-orang dengan profil yang sama tapi orangnya berbeda. Maka tadi narasumber 1, narasumber 2 gitu ya. Mungkin responden kali ya. Responden 1 sama responden 2. Syukur-syukur dapat 3 ya. Kalau teman-teman cuma dapat 1, teman-teman nggak punya pola nantinya. Jadi cuma dapat 1 suara doang, kurang mewakili. Nah, ketika sudah dilakukan seperti itu, teman-teman tadi sudah menjembreng dengan baik gitu ya, hasil wawancara 1, wawancara 2, wawancara 3 gitu ya. Nah, nanti teman-teman kalau di aktivitas offline kan kita pakai post-it, jadi tinggal geser, oh ini mirip dengan ini gitu ya. Kemudian kalau di offline biasanya pakai aktivitas pakai Miro dan sebagainya sehingga bisa digeser-geser, tumpuk-tumpuk, ini yang jawabannya serupa. Ini pennya si responden 1, pennya responden 2 sama nih, mirip yang ini, ditumpuk-tumpuk. Nah, kemudian tadi kita sudah validasi teman-teman ya, kita bintangi yang dituduh dari si customer ini yang ini. Ternyata sama tuh sama si customer 2, 3. Ya. Wah, berarti valid ini.
masalah yang betul-betul dialami oleh guru di PAUD itu ini. Ya, nah itu sampai menemukan pola-pola gitu. Kalau teman-teman dalam penelitian kan valid ketika berapa persen dan sebagainya ya. Maka dalam proses design thinking itu, kalau dalam prakteknya kami sih minimal 3 gitu ya. Kalau dalam real innovation-nya sebanyak-banyaknya untuk memvalidasi market. Tapi kalau dalam praktek design thinking minimal 3 supaya ketika kalau 1 doang jelas kurang, kalau 2 jawabannya imbang, nggak bisa, agak susah memutuskan. Tapi kalau 3 ada 2 yang dominan, kita pilih yang 2 gitu ya. Nah, itu yang proses empati. Tuliskan masalah-masalah yang ditemukan sudah tadi. Pilih masalah yang sering muncul. Berarti kan sudah dipetakan ya. Yang mana yang paling sering sering muncul di antara responden itu ya. Ternyata masalah mencari sumber media belajar itu ditemukan di responden 1, responden 2, responden 3. Berarti ini masalah yang paling sering muncul. Ya. Kemudian nanti diklarifikasi ke respondennya. Apakah betul ini masalah yang paling sering muncul? Yes, it is. Berarti itu salah satu masalah yang bisa kita pick untuk kita solusikan, gitu ya. Nah, teman-teman, papan hasil wawancara tadi kan sudah dibuat gitu ya, teman-teman. Nah, ini kaidah yang tadi perlu diluruskan karena tadi kan masih praktek simulasi internal kelompok. Nanti ketika terjun ke lapangan ini kaidahnya kalau bisa jangan sampai kelewat ya. Kalau dituduh pasti kan bentuknya bentuk kata kerja ya. Adapun kalau pengen bisa kata kerja, bisa kata benda, gitu ya. Kemudian, nah ini yang tadi saya kasih contoh gitu ya. Sebagai seorang pekerja kantoran, ini profilnya. Apa yang perlu Anda lakukan untuk ini? Apa yang perlu Anda lakukan ketika ingin mendapatkan layanan itu kan dream-nya kan teman-teman. Ingin mendapatkan layanan transportasi yang efektif dan efisien saat pergi dan pulang kerja, itu dream-nya. Kemudian nanti pasti si customer akan jawab, ini mas, saya meluk ini. Naik, nego, jalan, itu kan kata kerja. Dan seterusnya teman-teman. Nah, ini 1, 2, 3. Ini setelah diklarifikasi, mana yang paling penting untuk dilakukan? Nego. Yang kedua, nah diangkat. Nah, kemudian dalam jalan ke pangkalan ojek, P-nya apa? Pangkalannya serem, jauh banget, males gitu ya. Mana yang paling painful? Yang ini mas. Nah, kemudian dalam untuk melakukan jalan kaki pangkalan ojek, apa yang diharapkan? Gak usah kemana-mana, dijemput. Ada nomor abang ojek gitu ya. Mana kira-kira yang paling diharapkan? Ini mas. Nah, dari semua peringkat 1, pen dan jawabannya, lalu klarifikasi effort dan sebagainya. Nah, ini mau dilingkari, mau diangkakan, itu strategi kita untuk memudahkan memetakan masalah-masalah yang kita temukan di si customer ya. Nah, teman-teman, target pendekatan design thinking project kita ini di semester 4 membantu ya menghadirkan satu solusi dari satu masalah terpenting atau terpelik yang sudah divalidasi teman-teman mulai empati yang dihadapi pendidik atau kepala sekolah di satuan lembaga. Ya, target kita ini teman-teman, ya satu solusi dari satu masalah yang sudah valid, yang paling pelik, yang paling dirasakan oleh si guru atau si kepala sekolah ya. Teman-teman nanti tinggal pilih mau yang mana gitu ya. Lalu dihadirkan dalam sebuah solusi. Nah, ini teman-teman, saya berikan contoh lagi ya terkait customer sama dream gitu ya. Nanti kan teman-teman perlu menyepakati ini gitu ya, perlu menemukan ini sebelum teman-teman intervensi satuan lembaga. Misal customernya kalau di banyak juga teman-teman yang ngomongin mahasiswa karena itu marketnya kan gede. Customernya mahasiswa semester 7 ya dalam mendapatkan resource dan referensi skripsi yang mudah dan lengkap. Itu juga jadi salah satu isu yang bisa kita bantu solusikan. Ya. Kemudian guru PAUD memiliki instrumen rekap nilai per semester yang mudah dan praktis. Kepala PAUD melakukan penilaian guru yang praktis dan disukai guru. Nah ini kan bisa jadi belum ada solusinya kan. Admin PAUD memiliki model atau sistem informasi orang tua yang praktis dan murah. Nah ini bisa jadi harapan. Nah ini solusinya udah ada? Belum teman-teman. Ini kan masih konteks ya. Jadi ini belum ada solusinya. Nah solusinya nanti perlu di-approach, perlu dilakukan dengan tahapan-tahapan. Nah, salah satu pendekatannya kita menggunakan tahapan design thinking. Nah, ini contoh-contoh kalimat customer dream yang nanti kita akan coba pecahkan dalam proyek kita dalam berkelompok ya. Nah, ini yang teman-teman jangan sampai lupa ketika proses bertanya, sebagai seorang customer, apa yang perlu sebagai seorang guru misalnya kalau kita fokus ke guru. Sebagai seorang guru PAUD nih, Bu, apa yang perlu Ibu lakukan untuk gitu ya mendapatkan resource atau sumber belajar yang praktis dan lengkap.
oh kayaknya saya perlu melakukan ini, perlu melakukan ini, perlu melakukan ini. Nanti ditulis 1, 2, 3 mana yang paling perlu gitu ya. Nah, dalam melakukan ini Bu, perlu melakukan ini kan, apa pain-nya, apa hambatannya, apa kendalanya. Nanti di apa namanya satu responden, satu board ya teman-teman, supaya nanti bisa dikumpulkan, bisa di apa namanya klarifikasi ya. Nah, ini sudah. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap define ya. Teman-teman, ketika sudah melakukan pemetaan tadi dari customer empathy board, teman-teman, saya garis bawahi, saya highlight ya. Ketika nanti bertanya ke responden gitu ya, respondennya minimal 3 gitu ya. Nanti satu responden itu ditulis secara detail gitu ya. Kemudian jadi teman-teman akan ketemu si responden itu dalam proses empati dulu. Ya. Kalau define, ideate, prototype itu internalnya inovator, teman-teman. Ya. Kan ada 5 tahapan. Empati, define, ideate, prototype, test ya. Empati, define, ideate, prototype, test. Nah, empati sama test itu teman-teman harus ketemu user. Ya, sedangkan 3 tahapan define, kemudian ideate, prototype itu inovator. Kerja kelompok sebagai orang inovator yang akan beri solusi. Ya, ketika solusi sudah muncul dalam prototype, maka diteskan ke user gitu ya. Jadi maka teman-teman akan terjun ke ketemu si customer itu, entah itu by phone, entah itu by ketemu langsung gitu ya. Itu nanti pada proses empati. Ketika sudah mengumpulkan board itu, ketika selesai empati, maka teman-teman setidaknya punya 3 board kan. 3 board tadi kan, customer dream-nya, responden 1, responden 2, responden 3 ya. Nanti dibawa, dikumpulkan, dirapatkan, didiskusikan di kelompok. Teman-teman, ini hasil kita. Kira-kira kita definisikan nih, mana kira-kira yang masalah sesungguhnya si customer. Nah, itu masuk ke tahapan define. Tahapan define sebenarnya cepat, teman-teman, nggak sekompleks tahapan si empathize gitu ya. Kalau untuk mendefinisikan tujuannya cuma 3 ya. Kita akan kan tadi banyak banget problem ya. Painful-nya banyak banget. Kemudian yang diharapkan banyak banget. Kemudian yang perlu dilakukan banyak dari respon itu. Tapi kan kita cuma satu. Ya kalau dalam design thinking pilih satu masalah yang paling valid gitu ya untuk disolusikan. Ya. Maka masalah yang mana standarnya atau mudahnya? Masalah yang paling most problematik, yang paling sering muncul, yang paling sering dirisaukan oleh user gitu ya. Maka itu masuk most problematic. Nah, selain most problematic, teman-teman juga perlu most solvable. Karena teman-teman kan semester 4 dengan segala kesibukannya, dengan segala keterbatasan waktu, kira-kira yang mana masalah yang mungkin bisa kita solusikan gitu. Dalam bentuk apapun itu solusinya, entah itu apps, entah itu SOP, entah itu apapun itu yang menjadi solusi dari masalah yang ditemukan gitu ya. Maka make sure problem yang disolusikan itu yang most problematic dan most solvable, sehingga win-win solution. Teman-teman juga bisa mengeksekusi, yang dieksekusi teman-teman juga ngebantu si user karena itu most problematic. Begitu teman-teman ya untuk mendefine. Nah, nanti teman-teman ini kan gambaran kanvasnya ya. Ini anggaplah satu kanvas ini berarti 2 ini teman-teman, 2 responden. Nanti kalau kanvasnya lebih besar, sebenarnya cukup satu kanvas supaya mudah gitu ya. Teman-teman kanvas ini bisa diperkecil gitu ya. Kalau teman-teman bikin pakai Miro lebih enak gitu teman-teman. Teman-teman pasti ada yang pernah coba Miro ya. Jadi nanti ini responden 1 warna kuning, responden 2 warna merah, respon 3 warna hijau gitu. Nanti kan di sini teman-teman muncul angka 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3. Ini yang mana yang paling painful? Menurut si ini yang mana yang paling painful? Menurut si responden 1, mana yang paling gainful? Menurut responden 2, mana yang paling gainful ditandai. Nanti yang ditandai-tandai itu pasti akan ketemu polanya. Oh, ternyata ini ya yang paling diharapkan oleh si guru ya. Oh, ternyata ini yang paling menjadi masalah bagi guru ya. Jadi nanti bisa jadi muncul problem yang dipilih dari pain atau dari gain tergantung pola yang didapatkan ya. Nanti sangat mungkin juga teman-teman ketika ini bentuknya post-it kalau offline ya, jawaban-jawaban yang sama dikumpulkan. Misalkan yang ini nih, ini to do 1-nya si kuning,
ternyata sama di pen satunya sama dengan pen 3-nya. Ini geser ke sini. Tumpuk. Jadi akhirnya mengecil tuh. Oh, ternyata tumpukannya banyak di sini. Ini apa kalimatnya? Kalimat pennya. Oh, ini berarti ini nih teman-teman. Salah satu yang most problematic dari sudut pandangnya si user kita, gitu ya. Nah, teman-teman di tahapan define itu, teman-teman tugasnya sebenarnya cuma satu, ya. How to change problem into opportunity, ya. Teman-teman sudah menemukan masalah, tinggal diganti masalah itu menjadi opportunity, ya. Jadi opportunity statement itu problem yang sudah dipilih, gitu ya. Untuk siapa? Untuk guru PAUD atau kepala PAUD, gitu misalkan, agar supaya apa? Ya, masalah yang paling layak solusikan ditulis di sini untuk konsumen siapa, agar apa harapannya, ya. Nah, contoh misalkan ya, ini contoh yang project semester lalu ya, masalah yang dihadapi oleh orang tua PAUD ini yang menjadi customer itu orang tuanya waktu itu ya. Mereka mengalami kesulitan mendapat informasi yang lengkap tentang PAUD sekitar rumah. Ini valid karena mereka sudah empati. Ya, masalah yang ditemukan yaitu orang tua ya mengalami kesulitan mendapat informasi yang lengkap tentang PAUD di sekitar rumah. Siapa konsumennya, siapa usernya, ortu dengan anak usia 4 tahun di daerah Ciracas nih teman-teman, kelompok berapa waktu itu ya. Nah, so agarnya Pak, ini adalah kalimat opportunity-nya. Ini problemnya, ini jadi kita change dari opportunity teman-teman. Ya, problemnya mengalami kesulitan mendapat informasi yang lengkap tentang PAUD sekitar untuk orang tua dengan anak usia 4-6 tahun di sekitar daerah Ciracas agar mendapatkan informasi yang jelas dengan mudah. Ya, nah ini teman-teman sudah tahapan define ini sudah tahapan change from problem into opportunity. Ada peluang nih yang bisa kita bantu, yang bisa kita solusikan. Dari masalah yang sudah kita putuskan, yang sudah kita kerucutkan, kita define masalahnya, kemudian kita change masalah yang paling problematik menjadi sebuah solusi bagi si konsumen kita, ya. Oke. Nah, pick share one group ya, sampel ya. Guru PAUD mengalami kesulitan dalam merekap hasil asesmen SIFSA agar praktis dan cepat dilakukan. Ya. Ini kalau tadi mungkin customer dream-nya adalah guru PAUD kan dalam merekap nilai gitu ya. Ternyata yang setelah proses dialami itu gitu ya, proses empatinya dipertajam, ternyata mereka yang paling repot itu rekap hasil asesmen, karena kan satu semester kan panjang banyak gitu ya. Nah, supaya ngerekap itu praktis ya, praktis dan cepat ngelakuinnya gimana. Nah, ini sudah menjadi define problemnya si guru PAUD ya. Ini kalau teman-teman kira-kira aja teman-teman ya, kira-kira masing-masing kelompok dari proses empati tadi ya, empati kemarin gitu ya, karena masih latihan ya. Kira-kira kalau teman-teman boleh mengasumsikan dulu ya, kira-kira kalau dari sekian banyak word hasil empati tadi gitu ya, masalah apa yang dipilih di kelompok 1, masalah apa yang dipilih di kelompok 2, masalah apa yang dipilih di kelompok 3, masalah apa yang dipilih di kelompok 4 ya. Kemudian di change into opportunity kayak tadi agar blank 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 ya. Latihannya saya persingkat, harusnya define itu yang dari proses meta-metakan itu kita praktek, cuman harapannya teman-teman sudah paham gitu ya. Nah, sekarang teman-teman cukup memutuskan ya di kelompok gitu ya, waktunya cuma 5 menit saja gitu ya. Dari hasil diskusi kemarin ya, dengan cara-cara tadi yang saya sampaikan, teman-teman diminta untuk membuat kalimat opportunity kayak tadi. Ya, konteksnya ini boleh aku share lagi ya supaya teman-teman ingat. Ini kalau sudah menjadi kalimat opportunity ya. Guru PAUD atau mengalami kesulitan dalam merekap hasil asesmen bagi guru PAUD agar praktis dan cepat dilakukan. Jadi cuma dibuat satu kalimat ini dari sekian banyak word itu teman-teman. Masing-masing kelompok silakan
diskusi di board selama 5 menit saja gitu ya untuk membuat papan tadi menjadi kalimat opportunity yang saya sampaikan barusan. Is that clear? Ya, kalau sudah clear ya teman-teman atau mungkin host boleh bantu bikin board sebentar ya 5 menit ya selesai gitu ya langsung kembali ke main room gitu ya dituliskan aja nanti disepakati kira-kira apa nih oh ini berarti kalimat opportunity teman-teman ya. Oke silahkan masuk ke board masing-masing sekarang jam 2.48 gitu ya untuk keluar masuk 2 menit 50 jadi nanti 55 sudah kembali di main room oke. Jam 2.55 kembali di main room dengan kalimat opportunity-nya. Oke, silahkan teman-teman yang kelompok 1 masuk kelompok room 1, kelompok 2, dan seterusnya. Waktunya 5 menit dari sekarang, 2.55 sudah kembali ke main room. Silahkan. Boardnya sudah dibuat ya. Baby. Ya, terima kasih. Silakan teman-teman masuk ke board sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di kesepakatan tadi dituliskan di kolom chat aja. Ya, kelompok 1 kalimatnya apa, kelompok 2 kalimatnya apa gitu ya. Nanti saya bacakan. Silakan dibantu dituliskan di kolom chat aja. Silakan kelompok 1, 2, 3, 4, 5 menuliskan hasil diskusi terkait kalimat opportunity-nya. Ditulis di kolom chat ya Pak Fadil ya? Ya, di kolom chat aja. Sudah ada dari kelompok 3. Kelompok 3 ya. Terima kasih Filza. Guru PAUD dan Kepala Bidang Kurikulum sekolah mengalami kesusahan dalam merancang rencana pembelajaran yang efektif dan agar mencapai rancangan pembelajaran yang efektif dan cepat diserap oleh siswa. Oke, ini oke, cuman ada double statement tuh ya. Double statement rancangan pembelajaran dua ya. Guru PAUD dan Kepala Bidang Kurikulum. Kalau bisa sih kalau untuk user jangan pakai dan ya. Jadi satu profil aja. Karena kalau bisa jadi maunya guru sama maunya kurikulum tuh beda teman-teman. Ya. Maunya si guru yang gampang-gampang aja lah, maunya si kurikulum maunya yang perfect aja lah gitu ya. Maka sangat mungkin beda persepsi, beda harapan. Maka satu profil aja yang dibantu. Kalau guru ya guru-guru aja. Kalaupun dia wakil kurikulum tapi berikan sudut pandangnya sebagai seorang guru gitu. Ya. Oke, guru PAUD mengalami kesulitan dalam merancang rencana pembelajaran yang efektif, ya, agar mencapai atau memiliki instrumen rancangan pembelajaran yang efektif dan dapat diserap oleh siswa. Oke, aku bungkus dulu ya. Kelompok 2, guru PAUD mengalami kesulitan dalam mengakses platform Merdeka Mengajar untuk mendapat contoh media pembelajaran. Nah, ini spesifik ya. Guru PAUD, konteks masalah yang sudah pilih, kesulitan dalam mengakses platform Merdeka Mengajar. Nah, agar mendapat contoh media pembelajaran berkualitas ya.
Nanti solusinya apa? Kita belum ketahuan nih, ini baru ketemu masalah ya. Bisa jadi solusinya cuma link gitu ya. Bisa jadi solusinya cuma link, teman-teman. Ini kan masalahnya untuk akses platform Merdeka Mengajar supaya si guru PAUD itu dapat referensi pembelajaran yang berkualitas. Perkara solusinya apa nanti kita belum mikirin. Bisa jadi dalam bentuk aplikasi lagi, dalam bentuk link doang, ya dalam bentuk call center atau apapun itu, kita belum ngomongin solusi. Yang jelas ini sudah tepat di kelompok 2 ya. Kelompok 1, guru PAUD memiliki keterbatasan waktu dalam penyusunan instrumen agar dapat menyusun instrumen penilaian yang kompleks. Agarnya belum apa ya, gitu ya, belum ke opportunity-nya, masih terlalu lebar gitu ya. Memiliki keterbatasan waktu dalam penyusunan instrumen, berarti kan waktunya terbatas, sementara harus bikin instrumen banyak gitu ya, agar dapat menyelesaikan penyusunan instrumen dengan cepat, gitu misalkan ya, dengan efektif gitu ya. Oke. Kelompok 3 sudah, 2 sudah, 1 sudah. Kelompok 4. Kelompok 4, silakan. Ditunggu. Masih ngetik, Bud? Apa mau menyampaikan langsung? Dan ini muncul. Iya, tadi lagi ngetik, Ibu. Ya. Kelompok 4, thank you. Guru PAUD mengalami kesulitan dalam pendanaan terkait kegiatan peserta didik. Oke. Kegiatan ini masih belum belum clear ya. Guru PAUD mengalami kesulitan pendanaan dalam kegiatan KBM atau apa ya? Agar aktivitas pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan secara optimal dan efektif di segala aktivitas. Ini secara alur kalimat sudah tepat, cuman kayaknya masih terlalu luas gitu ya. Ini karena mungkin dalam bentuk asumsi ya, jadi kita belum nanya si gurunya langsung ya, apakah semuanya masalah di dana dalam semua kegiatannya gitu ya. Kan selama setahun kan nggak semua kegiatan perlu dana gitu ya kasarnya gitu. Kalau dipertajam ya. Kalau dari kalimatnya udah sesuai, cuman konteks atau kontennya itu belum spesifik ya. Kelompok 5, guru PAUD mengalami kesulitan dalam menguasai teknologi pembelajaran. Nah, ini masalah banget kan, dan banyak dialami, gitu. Bisa jadi ya, walaupun ini masih asumsi, karena kurangnya fasilitas. Agar dapat berinovasi dalam praktik belajar dan mengajar. Oke, agar dapat berinovasi dalam praktik belajar dan mengajar. Oke, dengan fasilitas yang ada itu mungkin ya. Ya, jadi nggak walaupun keterbatasan fasilitas, tapi dia tetap bisa berinovasi dengan available resources gitu ya. Oke, kelompok 5 oke ya. Oke, teman-teman, jadi gitu. Dan kenapa proses design thinking ini dilakukan secara kelompok, teman-teman? Ya, karena dibutuhkan perspektif yang beragam ya untuk memutuskan ya. Dan dalam proses design thinking ini ya nggak ada baper-baperan, karena tugas kita ngebantu si customer, bukan siapa yang paling oke idenya gitu kan, siapa yang paling oke kerjanya, tapi semua kontribusi, semua punya inisiatif. Intinya gimana caranya kita bersepakat, saling tukar pikiran, saling membantu, saling support, agar kita bisa nemuin masalah si customer yang betul-betul masalah, kemudian kita bisa hadirkan solusi yang dibutuhkan si customer gitu ya, dan melalui sudut pandang yang beragam gitu ya. Oke, thank you. Karena nanti teman-teman harapannya di masing-masing kelompok ada yang enak kalau nanya, ya enggak? Kan nggak semua orang itu enak loh bertanyanya, gitu ya. Kadang-kadang kita ngomong aja kadang masih kurang jelas, kadang-kadang akhirnya yang ditanya bingung, gitu ya. Kemudian ada anggota kelompok yang dia nggak begitu jago nanya, tapi dia pandai memvisualisasikan, gitu ya. Pandai menangkap apa yang disampaikan, gitu ya. Maka disitulah saling melengkapi dalam proses inovasi, gitu ya. Oke, saya lanjut teman-teman. Ke next step-nya. Jadi kalimatnya. Nah, teman-teman sudah sampai ke sini, itu artinya teman-teman sudah bisa ya, sudah paham ini, sudah paham proses untuk mendefine salah satu
masalah dari sekian banyak masalah yang ditemukan selama proses empati. Selanjutnya kita masuk ke tahapan ideate. Ya, ideate itu dari secara bahasa yang mengidekan, mensolusikan masalah yang ditemukan. Gitu ya. Nah, disinilah keunikannya si design thinking, gitu ya. Dalam proses-proses pendekatannya, gitu ya, dia betul-betul dibuat secara open, secara terbuka, mengandalkan beberapa tools. Ada toolsnya teman-teman yang bisa kita pakai untuk melakukan ideasi, gitu ya. Nah, kali ini teman-teman saya ajak teman-teman praktek sebentar aja supaya nanti ketika di lapangan dengan tim khususnya bisa mempraktekkan dengan baik, gitu ya. Teman-teman dalam proses ideation minimal banget, gitu ya. Masing-masing kelompok itu, masing-masing anggota punya 2 kertas kosong, ya, 2 kertas A4, ya. Kemudian ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar. Kalau nggak ada yang minimal 2 kertas A4, ya. Jadi teman-teman boleh sekarang dibantu siapkan, gitu ya, kertas A4-nya atau kertas buku yang potret atau landscape dirobek dulu, gitu ya. Siapkan aja 2 lembar, ya. Silahkan. Nah, itu akan kita jadikan salah satu tools, gitu ya, untuk proses ideasi. Pun ketika nanti teman-teman ngumpul di kelompok setelah proses empati, ideasi ini perlu dilakukan menggunakan sistem dan tools yang sudah diajarkan, gitu teman-teman. Nah, proses ideate atau ideation yang pertama banget dilakukan adalah tadi teman-teman sudah clear solusinya, ya, sudah disepakati most problematic yang akan yang akan dibantu solusikan, gitu ya. Nah, masuk ke langkah ideation secara individu juga teman-teman. Ini menggunakan kertas, satu kertas, gitu ya. Satu kertas atau mungkin bentuknya digital juga nggak apa-apa banget. Yang mana ini dibutuhkan 3 kolom, ya. Pencarian. Nanti yang pertama itu teman-teman akan mencari solusi yang sudah ada, keunggulannya, kelemahannya dari solusi itu. Minimal banget, gitu ya, dalam waktu yang sudah ditetapkan, itu teman-teman masing-masing punya 3 solusi. Nah, biasanya dalam proses tahapan design thinking, praktek workshop design thinking, masing-masing anggota melakukan ini sendiri dengan waktu 10 menit saja, ya. Teman-teman akan diminta untuk mencari existing solution atau lighting demo istilahnya, ya, mencari solusi-solusi yang sudah ada terkait masalah yang sudah ditentukan oleh teman-teman dan kelompok, ya. Maka teman-teman di sini akan mencari referensi sebanyak-banyaknya. Bisa referensi itu muncul dari pengalaman-pengalaman masa lalu, informasi-informasi yang pernah didapat di masa lalu, atau mencari informasi baru, baik itu bertanya maupun mencari informasi di internet, ya. Solusi-solusi yang berkaitan dengan masalah yang teman-teman sudah simpulkan. Nah, untuk tahapan ini saya minta teman-teman, gitu ya, 10 menit juga dengan cepat, gitu ya. 10 menit juga dengan cepat, gitu ya, mendiskusikan, tapi cukup 1 slide saja ya teman-teman, nggak usah sendiri-sendiri. Yang penting paham kaidahnya. 10 menit di board, gitu ya, untuk mencari minimal tuh 3 solusi yang sudah ada dari masalah tadi, yang sudah ditulis di kolom chat, gitu ya. Sejatinya teman-teman nggak boleh lanjut ke tahap ideate kalau define-nya belum clear. Nah, anggaplah define ini sudah clear ya, yang tadi sudah saya feedback, gitu ya, define sudah oke, lanjut ke tahapan ideate. Ideate pertama tahapannya teman-teman sekarang 10 menit dalam board, gitu ya, membuat kolom tadi ya, nomor solusi yang sudah ada, kemudian keunggulan solusi itu, kelemahan solusi itu, ditulis ya dalam PowerPoint atau dalam slide masing-masing, nggak apa-apa ya, nggak harus di link saya ya, yang penting teman-teman paham diskusinya. Nanti boleh diskusi, sharing informasi, atau cari internet masing-masing atau bareng-bareng, lalu dituliskan setidaknya 3 solusi yang sudah available yang relate dengan masalah yang dipilih, keunggulan dari masing-masing solusi itu apa, lalu kelemahan dari masing-masing solusi itu apa, ya. Waktunya 10 menit dan harus sudah kembali ke main room, teman-teman. Sekarang 3.13, so tidak ya, mau selesai mau enggak, jam 3.23 sudah semua kembali di main room, ya. Bisa? Clear? Bisa, Bapak.
akan dibantu buatkan breakout room-nya. Pukul 3:23 nggak usah diingatkan, kembali ke main room. Kita akan mengejar dengan tahapan berikutnya ya teman-teman ya. Silakan. Baik, sudah saya buka kembali, Bapak. Silakan ke main room ya, teman. Ke breakout room. Silakan. Oke. Saya izin menyampaikan hasil diskusi ya. Jadi tadi permasalahan untuk kelompok 2 itu guru PAUD mengalami kesulitan dalam mengakses platform media mengajar untuk mendapat contoh media pembelajaran yang berkualitas. Jadi hasil diskusi kelompok kami untuk solusi yang pertama yaitu memberikan link tutorial, di mana di sini keunggulannya mudah dicari dan guru bisa mengakses tutorial dengan mudah. Dan untuk kelemahannya, tidak semua daerah memiliki jaringan internet yang memadai untuk mengakses link tutorial yang ada. Untuk solusi yang kedua yaitu membuat panduan untuk guru PAUD, di mana keunggulannya itu dapat lebih mudah diakses karena nggak memerlukan internet kalau buku panduan. Untuk kelemahannya, membutuhkan lebih banyak biaya untuk mencetak dan mendistribusikan. Karena kan ini bentuknya buku ya, beda sama link tutorial yang bisa diklik dimanapun. Dan untuk solusi yang ketiga, sosialisasi platform Merdeka Mengajar. Jadi sosialisasi ini berbentuk offline gitu, datang ke sekolah-sekolahnya dengan keunggulan bisa lebih jelas karena ada komunikasi secara langsung, yaitu komunikasi 2 arah. Dan untuk kelemahannya membutuhkan waktu yang lama untuk sosialisasi ke semua guru PAUD di Indonesia karena untuk menjangkaunya itu lumayan susah, karena kan banyak PAUD di Indonesia. Seperti itu dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, thank you kelompok 2. Jangan di stop share dulu. Terima kasih. Kelompok yang lain menyimak ya, karena satu doang yang saya feedback. Nah, teman-teman, kelompok 2 dulu saya tanya ya. Ini solusi yang sudah ada ini, apakah teman-teman betul-betul pernah dengar atau pernah lihat, atau jangan-jangan ini solusinya teman-teman nih, kelompok 2? Ini dari kelompok 2 aja sih Pak, tadi diskusi bareng-bareng di breakout room. Oh, berarti ini solusinya kelompok 2 ya? Oke, teman-teman. Nah, di sesi ini teman-teman, kita belum ngomongin solusi kita ya. Semua nih. Lighting demo atau existing solution kan berarti solusi yang sudah ada. Teman-teman mencari solusi yang sudah ada gitu ya, terkait masalah yang sudah kita putuskan. Jadi, teman-teman yang ditulis di sini bukan ide-ide kita sebagai inovator, tapi betul-betul kita nothing tulus, kita nggak boleh ngide dulu, cari aja informasi yang sudah ada, apa nih kira-kira. Contoh misalkan kalau ngomongin kesulitan mengakses platform Merdeka Mengajar, gitu ya, mungkin ya sosialisasi platform Merdeka Mengajar oleh Kemendikbudristek, itu sudah ada kan? Ya nggak? Itu sudah ada solusinya. Nah, teman-teman yang kaji itu keunggulan sama kelemahannya aja. Keunggulannya gitu ya, semua bisa mengakses, semua bisa mendapatkan linknya, baik itu Zoom atau YouTube atau Google atau apapun itu. Kelemahannya nggak semua guru sudah bisa mencari link tersebut dengan mudah, gitu ya, atau nggak semua sekolah punya jaringan internet yang bagus ya. Jadi fokusnya mencari solusi yang sudah available, bukan ide kita, teman-teman ya. Masalahnya udah oke, guru-guru mengalami kesulitan gitu ya, dan bisa jadi ini kalau ngomongin memberikan link tutorial. Nah, link tutorial ini sudah solusinya teman-teman kan? Nah, ini belum boleh teman-teman, di tahapan idea itu belum boleh. Ya, di tahapan lighting demo belum boleh karena tugasnya adalah mencari solusi yang sudah ada. Ya. Oke, clear sampai sini teman-teman? Iya, Pak. Tugas kelompok. Nah, sebenarnya kalau di praktek langsung masing-masing mengerjakannya secara individu gitu ya. Nanti di-sharing per kelompok. Apa yang lu temuin? Apa yang lu temuin? Oh, gua nemuin ini, gua nemuin. Oh, sama ya. Oh, beda ya. Apa keunggulannya? Nah, itu tujuannya adalah memberikan kita referensi-referensi banyak-banyaknya sebelum kita ngide mencari solusi dari masalah yang sudah kita putuskan, gitu ya. Menambah referensi. Jadi dari luar ke dalam dulu, teman-teman, bukan dari dalam keluar. Ya.
Jadi tahapannya si ideate yang pertama mencari referensi dari luar ke dalam, bukan ke dalam keluar, ya. Nah, setelah itu teman-teman baru masuk ke aktivitas ideate yang berikutnya. Boleh di-close ya, teman-teman. Saya dengan cepat. Setelah itu baru teman-teman masuk ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya apa? Yaitu Crazy 8 namanya. Ya. Crazy 8 itu masing-masing anggota kelompok semuanya sendiri-sendiri menyediakan kertas seperti ini kan. 4 tadi yang saya bilang. 4 ini dilipat jadi 8. Ya, dilipat jadi 8. Nanti teman-teman perlu melakukan ini di aktivitas kelompok setelah proses empati ke lapangan. Ya. Nah, ini juga ditentukan waktunya. Harus ada ketua yang ngetuk waktu atau timekeeper ya. Biasanya kalau kami satu kotak itu 1 menit, maka waktunya hanya 8 menit berjalan langsung. Ya. Apa aktivitas di Crazy8 ini? Menuliskan 8 ide solusi untuk menjawab masalah yang sudah ditentukan dan dari ke-8 ini tidak ada saling berkaitan. Kotak 1, 2, 3, 4, 5 itu ide-ide baru semua, solusi-solusi baru yang teman-teman bayangkan secara liar. Yang teman-teman imajinasikan secara liar untuk bisa menjawab masalah yang ditentukan. Ya. Oke, teman-teman, sekarang kita coba gambar, visualkan. Nah, di Crazy8 ini teman-teman diharapkan lebih banyak visualnya, bukan tulisan. Ya, kayaknya masalahnya apa ya? Oh, yang saya terbayang adalah apa namanya, membuat link tree, visual tentang link tree. Gitu ya. Yang saya bayang adalah membuat solusi sosialisasi berkala. Orang ngomong pegang mic. Oke. Itu yang kotak kedua. Kotak ketiga apa? Beda lagi, idenya beda lagi. Kalau sudah pindah dari kotak 1 ke kotak 2, maka harus ganti pemikiran, ganti ide, ganti solusi. Dan itu dilakukan oleh setiap anggota kelompok. Sehingga waktunya 8 menit running, tidak boleh berhenti untuk menuliskan 8 solusi liar dari masing-masing individu. Kalau satu kelompok ada 10 orang, maka ada 80 solusi liar. Sampai sini dipahami teman-teman? Clear? Paham, Bapak. Oke ya. Maka nanti teman-teman perlu disepakati mana ketua kelompoknya, mana timekeeper-nya ketika membuat karena betul-betul itu karena toolkits dan terancang gitu ya, betul-betul 1 menit pindah. Harapannya nggak ada intervensi lain gitu ya. Nggak ada, apalagi kalau sudah berhenti, istirahat dulu, minum dulu, makan dulu, bingung konsep masalah yang sudah dipikirkan apa tadi dari awal lagi. Maka 8 menit running. Nah, setelah itu apa aktivitasnya teman-teman? Setelah menulis Crazy 8, masing-masing kelompok punya waktu 2 menit. Bukan kelompok ya. Masing-masing anggota kelompok punya waktu 2 menit untuk menceritakan Crazy 8 tadi. Teman-teman, saya Putri, saya sudah menuliskan 8 solusi. Yang pertama dari masalah yang tadi kita putuskan, solusi yang pertama kita bikin ini. Solusi kedua kita bikin ini. Ketiga ini. Sampai ke 8. Gantian. Ya. Semuanya memperhatikan sampai semua kelompok sudah bercerita. Nanti kita jadi kebayang semua, oh ternyata jawaban dia sama ya sama solusi aku nih. Ternyata dia kayaknya punya dia bagus nih. Kayak gitu. Dalam sebuah kelompok nanti teman-teman akan merasakan ini kayaknya yang paling keren punya dia nih kalau dari masalah yang kita putuskan. Ya. Jadi Crazy 8, lalu aktivitas berikutnya adalah ceritakan hasil Crazy 8 ke teman-teman anggota kelompoknya secara bergantian dengan cepat. 2 menit cukup. Clear sampai sini? Clear ya? Nah, setelah itu teman-teman, ya, aktivitas berikutnya adalah saya share lagi ya. Ini teman-teman paham dulu belum melakukan ya. Karena targetnya tadinya melakukan jadi nggak mungkin, jadi minimal paham dulu. Setelah ini apa yang perlu teman-teman lakukan? Yaitu teman-teman masing-masing anggota ya, bukan kelompok, masing-masing anggota gitu ya, menggambarkan satu solusi terbaik dari 8 tadi. Teman-teman pikirkan sendiri, kayaknya aku cocok dengan ini deh. Ya, yang ideku yang nomor 5 ini ya. Setiap anggota memilih satu solusi terbaik, kemudian membuat sketsa solusi. Dianjurkan membuat visual dari gambaran solusi. Pokoknya visual 1 halaman, itu yang kertas baru lagi ya. Jadi sketsa solusi yang dipilih dari 8 tadi. Menurut aku yang terbaik yang ini, digambarkan sketsa solusinya. Contoh ya, ini contoh yang ada di slide kayak gitu. Pokoknya coret-coret aja gitu ya. Kayaknya gini, nanti alurnya gini. Pokoknya bebas berida, dan itu harus ditentukan waktunya. Biasanya maksimal 5 menit.
teman-teman. Maksimal 5 menit untuk menggambarkan sketsa solusi. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman secara bergiliran, ya, secara bergiliran gitu ya, sketsanya menjadi galeri. 10 anggota, maka ada galeri solusi. Ada 10 galeri solusi, ya nggak? Ya, lalu 10 galeri solusi itu ditempelkan atau dikumpulkan dalam satu folder, dalam satu kanvas. Kalau teman-teman offline, A4-nya dipajang di tembok, jadi 10 A4. Ya, kalau teman-teman rapatnya di Zoom gitu ya, buatlah nanti entah itu pakai aplikasi Miro, entah itu pakai aplikasi Google Slide, dikumpulkan dalam satu file sehingga semua bisa akses. Misalkan Google Slide ada 10 slide, slide pertama solusinya si A, slide kedua solusinya si B gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian gitu ya, anggota lain nanti setelah dipasang gitu ya, diputuskan siapa yang menjelaskan duluan, menjelaskan sketsa solusi sendiri. Nah, ini menurut saya solusi yang paling tepat ini. Gini. Bergantian semua anggota kelompok memberikan penjelasan terhadap sketsa solusinya. Lalu anggota kelompok lain yang ini boleh kasih feedback. Kalau yang tadi sebelumnya nggak perlu kasih feedback, kasih masukan, sekarang boleh kasih masukan atau pertanyaan. Ya. Jadi lebih ke kalau pertanyaan fungsinya untuk memperjelas, kalau masih bingung alurnya, masih bingung fungsinya. Ini maksudnya gimana? Yang ini maksudnya setelah ini tahapannya gimana? Boleh anggota lain memberikan pertanyaan, ya, bukan kritikan, tapi pertanyaan. Nah, setelah itu kita semua mendengarkan, kita semua hadir di situ, bersepakat kira-kira solusi yang paling cocok untuk masalah yang sudah disepakati, solusinya siapa? Kayaknya solusinya Ramadan nih. Sepakat nggak teman-teman? Boleh. Silahkan didiskusikan secara kelompok, disepakati secara kelompok ya. Maka ditentukan satu solusi paduan yang menjadi pilihannya teman-teman. Setelah itu apa? Solusi terpilih gitu ya. Solusi terpilih dibuat nama solusinya bareng-bareng. Bisa jadi nama solusi yang sudah dibuat Ramadan tadi atau namanya dimodifikasi supaya mudah dipahami. Deskripsi solusinya apa? Ini merupakan link tree yang berisi tentang resource dan referensi tentang pembelajaran kreatif untuk guru PAUD misalkan. Fitur atau cara penggunaannya minimal 3. Ya, yang pertama ada link umum, link yang isinya adalah misalkan link utama yang akan membacakan bit.ly pembelajaran kreatif untuk guru PAUD. Maka itu masuknya nanti ke Google Site misalkan. Yang kedua nanti ada menu platform, mau YouTube, mau Instagram, mau apa gitu ya. Setelah itu baru menu tentang akses ke video atau akses ke learning tools gitu ya. Sehingga ketika itu digambarkan, disolusikan, si user tuh dapat dengan mudah untuk mencerna. Oh, berarti saya bisa ini ya, klik ini dapat ini ya. Nah, itu adalah tahapan ideation. Terakhir teman-teman, setelah proses empati sama define. Nah, setelah solusi terpilih itu teman-teman, bisa jadi solusi terpilihnya Ramadan nanti di-compile, ada ditambah-tambah, dikurangi dari proses diskusinya teman-teman. Ramadan kayaknya yang ini diganti ini ya, boleh. Kayaknya ditambah ini ya. Nah, boleh disempurnakan. Cuman teman-teman punya kayak gambaran besar yang dipilih adalah ide utamanya Ramadan. Adapun nanti perintilan fitur dan sebagainya, teman-teman boleh dimodifikasi lagi. Ya, itu namanya solusi terpilih, teman-teman ya. Nah, kalau sudah solusi terpilih, ya, maka terakhir adalah tahapan berikutnya. Jadi ideate itu, teman-teman, prosesnya tadi dari mulai mencari existing solution, create presentasi, membuat satu solusi terbaik, presentasi, kemudian memilih solusi terbaik, kemudian menyempurnakan dari proses tadi nama, definisi, sama 3 fitur, gitu ya. Sudah disepakati, lalu dibuatlah prototipe-nya. Ya, prototipe itu secara sederhana teman-teman memvisualkan solusi secara konkret agar dapat diindra. Ya, solusi yang sudah teman-teman pilih divisualkan agar si user nanti, si guru PAUD misalkan, dapat mengindra, bisa melihat, bisa syukur-syukur bisa melakukan, bisa mencoba, mensimulasikan, sehingga dia dapat dengan mudah mencoba solusi yang dihadirkan untuk dia. Ya, bukan awang-awang, bukan sesuatu yang abstrak, yang akhirnya si user bingung cara makainya. Ya, fokus si inovator adalah ketika sudah sampai ketemu solusi, gimana cara dia ngebantu memvisualkan supaya mudah dilakukan, mudah
journey oleh si user, ya. Dari situlah proses teman-teman sebagai inovator, ya. Kenapa sih harus dibuat prototipenya? Make your ID clear. Bisa jadi dalam si kelompok ini jelas banget solusinya, tapi buat orang lain ini masih membingungkan karena belum mendapatkan sudut pandang si user. So make your ID clear dapat dipahami oleh pengguna karena fokus kita ke pengguna bukan kita, ya. Mudah mendapatkan masukan atau perbaikan. Jadi ketika dia mencoba fitur-fitur itu, ini kayaknya susah, saya nggak tahu gimana cara makanya, saya belum pernah coba ini. Kita dapat feedback, ya. Lebih menarik bagi user untuk mencoba. Kalau nanti prototipenya dibuat seinteraktif mungkin, senyata mungkin bisa dicoba langsung, si user lebih excited untuk mencoba. Saya mau dong coba gitu ya, saya mau dong akses, sehingga dari proses itu teman-teman dapat feedback. Oh, ternyata si user punya kesulitan ini, ternyata dari 3 fitur ini, 1 fitur ini yang paling diharapkan si user, yang 2 ini nggak terlalu karena udah banyak misalkan. So, teman-teman disitulah fungsinya testing nanti pada tahapan berikutnya, ya. Nah, kalau ngomongin prototype dipilih yang paling mudah, yang paling murah, yang paling low cost teman-teman ya, low risk. Jadi dalam membuat prototype fokusnya adalah mencari yang paling mudah dibuat, mudah diperbaiki, low cost sama low risk ya teman-teman. Oke, ini prototype bisa dalam bentuk mock-up, dalam bentuk brosur, flowchart, storyboard gitu ya, atau simulasi langsung dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang perlu teman-teman lakukan nanti di sepekan ke depan, waktunya menyesuaikan kondisi kelompok masing-masing. Nanti kalau sudah ketemu itunya, baru deh diteskan. Jadi empatinya sudah dilakukan, lalu nanti 2-3 hari ke depan teman-teman ngumpul berapa jam sama kelompoknya, di-define, di-ideate, di-prototype, lalu panggil lagi usernya, minimal 1 user, gitu ya, untuk mencoba. Bu, kira-kira ini loh dari kemarin kita tanya-tanya masalahnya Ibu, kami coba solusikan. Silahkan dicoba kira-kira bermanfaat nggak buat Ibu, ada nggak masalahnya? Oh, saya perlu banget ini yang begini-begini. Saya kan jadi mudah kalau mencari sumber pembelajaran gitu. Itu berarti teman-teman menjawab solusinya si customer dan proses design thinking sudah tepat sasaran. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi prototipe yang diujikan ke customer untuk mendapatkan masukan. Jadi testing itu bukan berarti teman-teman produk solusinya, produk inovasinya sudah selesai, tapi justru proses testing itu teman-teman dapat masukan dan validasi dari si customer. Ini keren, tapi kayaknya kalau ditambah ini boleh deh. Kayaknya ini nggak perlu deh karena sudah banyak dan sebagainya. Diperbaiki lagi, disempurnakan lagi, diperbaiki lagi. Jadi proses design thinking itu selalu kontinu gitu. Termasuk si Gojek ya, dia kan terus melakukan feedback, melakukan umpan balik, melakukan perbaikan-perbaikan. Sampai sekarang produknya nggak berhenti-berhenti kan. Itulah mungkin salah satu pendekatan yang melakukan design thinking. Si customer pengen ini, pengen itu, kendala ini, kendala itu, ada yang dihapus, ada yang dibuang, ada yang ditambah gitu ya. Itulah salah satu proses. Tapi panggungnya atau payungnya masih payung Gojek kan, tapi di situ ada GoFood, GoMessage, Go macam-macam gitu ya. Dan sangat mungkin Go-nya ada yang dihapus karena nggak sesuai dengan customer gitu ya. Itulah proses berinovasi dalam bisnis dan sebagainya ya. Sampai di sini. Ini question teman-teman. Ya, betul. Ada pertanyaan? Izin bertanya Bapak. Silakan, Bu. Berarti untuk tugasnya itu kita observasi ya Pak ke satuan PAUD. Ya. Untuk tugas konkretnya teman-teman ya. Aku sih teman-teman nggak menganggap ini tugas tapi latihan. Ya, latihan untuk mengendapkan pengetahuan desain tinggi. Jadi teman-teman, oh begini toh. Oh begini di lapangan. Jadi kalau tugas takutnya malah jadi aduh tugas tapi kalau teman-teman menganggap ini sebagai kesempatan latihan, ini menurut aku sendiri ngalamin ini mahal pengalamannya gitu ya. Karena cost-nya pun ketika saya belajar ini lumayan tinggi gitu ya, waktu sama investasi uangnya. Nah, teman-teman nanti latihan ya. Latihan dalam setelah ini teman-teman latihannya pertama latihan empati. Ya, latihan empati itu guidance-nya yang minggu kemarin sudah teman-teman pahami. Adapun yang tadi saya feedback, pertanyaannya harus dipegang sebagai acuan, kemudian NTD-nya seperti apa, P-nya seperti apa, G-nya seperti apa gitu ya. Itu harus clear teman-teman. Ya. Nanti teman-teman boleh kalau yang jelas satu kelompok menentukan sebaiknya lembaga yang mau dibantu teman-teman ya. Sebaiknya menentukan lembaga yang dibantu kira-kira di mana supaya nanti bisa dikunjungi gitu ya. Walaupun nggak semua kelompok mengunjungi nggak apa-apa, nanti bisa kan disampaikan aja yang mewakili 5 orang, 4 orang nggak apa-apa. Tapi semua terlibat dalam proses gitu ya. Nanti ditentukan
sampaikan ke mereka, Bu, saya ingin tanya-tanya, syukur-syukur nanti bisa ngebantu mensolusikan masalahnya Ibu di sekolah gitu ya. Kami ada project, kami sudah belajar tentang ini, mudah-mudahan bisa ngebantu. Keberatan nggak Bu? Berkenan nggak? Kalau berkenan sikat ya. Nah, setelah disikat, digosok gitu ya, disikat digosok ya. Setelah mereka berkenan, kalau misalkan fokusnya ke guru, kalau bisa minimal 3 guru teman-teman dalam satuan itu, supaya dapat gambaran yang masalah yang bisa dipolakan gitu ya. Ditanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan panduan oleh dalam proses empati. Ya, saya izin mau tanya sekitar mungkin satu orang paling maksimal tuh 30 menit. Kalau di praktek desain thinking malah maksimal tuh 30 menit dapat 3 orang. Ya, bisa jadi teman-teman nanti yang turun itu kalau 3 orang cukup 6 orang gitu ya. Nanti satu orang bertanya, satu orang mencatat. Bisa waktunya bersamaan. Ya, kalau 20 menit, 20 menit selesai untuk menggali masalah yang dialami, gitu ya. Teman-teman, masalah atau konteksnya boleh mengambil konteks yang sudah dipilih kemarin atau dreamnya, sehingga nggak perlu mikir lagi karena kita yang penting latihan gitu ya. Kalau mau dikonsultasikan atau mau dirubah boleh, Pak boleh nggak diganti nih? Konsultasikan aja di grup melalui Putri ya atau Bu Dokter ya. Yang penting clear gitu ya dreamnya. Empati setelah teman-teman dari proses empati itu teman-teman kan nanti dapat catatan untuk dijadikan di board kan. Responden 1 NTD-nya apa, P-nya apa, G-nya apa. Responden 1 P-nya apa gitu. Tapi nanti pastikan ketika proses wawancara teman-teman sudah memverifikasi, Bu, dari sekian ini, dari ini perlu ini, mana yang menurut Ibu paling penting? Udah di garis bawah itu, ya. Kemudian hambatan ini, mana kira-kira yang paling menghambat, yang paling bikin repot Ibu? Dilingkari. Sehingga nanti ketika kembali ke kelompok, kembali ke rumah gitu ya, sudah punya kesimpulan, tinggal divisualkan dalam board bareng-bareng gitu ya. Responden 1, NTD yang paling penting ini, responden 2, NTD yang paling penting ini, responden 3 dan sebagainya. P-nya apa, G-nya apa. Nanti dari situ proses define di kelompok ya. Kelompok tinggal mendefine, menentukan masalah, kemudian merubah masalah jadi opportunity. Ya, setelah itu baru aktivitas teman-teman yuk kita akan proses ideation seru-seruan gitu ya. Ideation itu seru-seruan teman-teman ya. Jadi yang pertama mencari existing solution ya, kemudian nanti crazy add, ada timekeeper-nya, kasih music kalau perlu, deng gitu ya, gambar-gambar gitu ya. Lalu kemudian presentasi, sharing dan sebagainya sampai ketemu sketsa solusi barang-barang yang sudah dibuat. Lalu dibuat prototipenya, prototipe yang sudah jadi, nanti kalau sudah jadi ditelepon lagi atau dihubung lagi, syukur-syukur bisa dikunjungi, Bu. Ini solusinya dari kami. Bu, boleh coba, Bu. Boleh dipraktekkan, Bu, kira-kira menurut Ibu bagaimana? Sampai dia coba, oh gampang gini, saya mau nih, saya suka ini. Nah, itu keren. Ya, tapi kalau, wah ini mau udah banyak, Nak. Udah banyak, cuman saya malas aja gitu. Bisa jadi nggak apa-apa. Itu kan teman-teman dapat insight-nya gitu ya. Nanti setelah itu, baru di pertemuan berikutnya kita murni showcase saja. Ya, showcase teman-teman dari masalah yang ditentukan, kemudian prototype, sama syukur-syukur bisa menghadirkan orang yang dibantu sehingga dia bisa kasih testimoni. Jadi pertemuan ke-6 kita berbagi insight pengalaman design thinking di lapangan gitu ya. Nanti kalaupun ada yang diperbaiki setelah sesi pertemuan itu untuk penilaian di mata kuliah. Ya. Sampai sini bisa ditangkap teman-teman? Bisa Bapak, tapi saya izin bertanya boleh? Boleh dong. Saya punya beberapa pertanyaan sih Pak. Pertama itu sekolah yang saya observasi itu harus PAUD atau boleh jenjang lain. Yang kedua itu observasinya tuh kira-kira berarti 1 minggu atau berapa hari gitu ya Pak? Oke. Yang ketiga saya sebenarnya mau minta solusi nih Pak. Karena sebetulnya pada mata kuliah manajemen kurikulum kita juga disuruh observasi kepada sekolah, tetapi kalau misalnya dari kelompok saya itu banyak ditolak karena sekolah itu lagi melakukan akhir semester dan juga udah pada liburan gitu Pak. Jadi mungkin sulit gitu kalau misalnya mencari sekolah. Ya seperti itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke, thank you Sahnazia Zahra ya. Pertanyaan pertama, lembaganya harus PAUD atau boleh yang lain? Boleh yang lain, boleh banget. Bahkan nggak harus sekolah sebenarnya teman-teman.
Karena inovasi ini nggak cuma karena kita ngomong dasar-dasar perencanaan pendidikan gitu ya. Jadi otomatis yang kita bantu adalah satuan pendidikan. Boleh PAUD, boleh bimbel ya, boleh SD, boleh banget ya. Cuman kemarin kita arahkan ke PAUD karena cenderung lebih mudah untuk kita datangi secara birokrasi. Kemudian yang kedua terkait waktu ya Zahra ya. Waktu sebenarnya kita perlu teman-teman pilih sekolah yang sudah ada dikenal gurunya atau kepala sekolahnya. Dari anggota pasti kan ada yang punya kenalan, tetangga, om, tante, atau di tempatnya gitu ya. Sampaikan maksudnya bisa via chat, bisa via WA, bisa telepon. Bu, saya ada program keren nih dari kampus gitu ya. Kami belajar ini dan kami diminta untuk membantu ya mensolusikan salah satu masalah yang dialami di lembaga ibu. Kalau berkenan nanti teman saya ajak teman-teman untuk membantu, boleh nggak? Yuk ya, pengantarnya gitu. Adapun waktu untuk empati, teman-teman sebenarnya empati itu tidak wajib hadir. Boleh via telepon, boleh via Zoom kayak gini wawancaranya. Cuma dengan hadir kita duduk bareng gitu ya, itu lebih enak. Just lebih kerasa emosinya. Dan ketika proses empati teman-teman, nggak dikeroyok per kelompok ya. Jadi empati itu karena nanya gitu ya, maka 2 lawan 1 aja. Dibagi tugas. Nanti saya akan tanya guru A yang nanya si mahasiswa AB. Kemudian yang guru kedua nanti akan ditanya mahasiswa CD. Guru ketiga yang nanya nanti mahasiswa EF. Bahkan satu-satu pun nggak apa-apa. Yang penting dapat informasinya gitu ya. Nanti teman-teman yang lain fokus di aktivitas yang lain, mendukung Divine, mendukung tools-toolsnya, mendukung edit dan sebagainya. Gitu ya, Sahnazia Zahra ya. Jadi di proses empati pun jangan lama-lama, kasihan gurunya keganggu ya. Maksimal banget tuh setengah jam. Karena teman-teman sudah siap dengan pertanyaannya, panduannya gitu ya. Jadi setelah itu selesai, nanti diolahnya di dapur masing-masing, dapur kelompok. Ya, di waktunya gitu. Jadi nggak harus datang juga, waktunya cukup setengah jam, yang penting ada pengantar dulu via WA. Kemudian syukur-syukur bisa datang langsung ngobrol ya ke sekolahnya. Nanti ada dokumentasi juga teman-teman, karena nanti kan ada kebutuhan dokumentasi di mata kuliahnya ya. Ketika visit bertanya didokumentasikan, itu keren ya. Kemudian Pak, sekolah lagi aktivitas libur nih dan sebagainya gitu ya. Maka disitulah saya teman-teman nggak memaksa ke satuan lembaga yang SD, SMP, SMA, karena sangat mungkin mereka sedang PAT, penilaian akhir tahun, yang mungkin seolah-olah nanti akan mengganggu dan sebagainya. Padahal kalau dia tahu maksudnya, kita mau ngapain gitu, mereka pasti akan senang tuh. Saya ada pembelajaran DDPP, kemudian kita belajar materi ini. Saya diminta untuk ngebantu mencarikan solusi dari sekian banyak masalah dari yang dialami oleh guru sekolah. Nanti kita waktunya cuma setengah jam kok nanya-nanya. Nanti kita coba ramu solusinya. Nanti kalau sudah ketemu solusinya, saya sampaikan ke ibu untuk coba solusinya. Syukur-syukur bermanfaat bu, bisa menjadi solusi di sekolah kayak gitu. Ya, pengantarnya. Insya Allah kalau begitu jauh lebih mudah diterima oleh si satuan, karena mereka punya mindset orang mau penelitian pasti lama, harus birokrasinya dan sebagainya, nanti dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman menyampaikan maksud dan aktivitasnya yang ringan ini dan dampaknya buat mereka, insya Allah jauh lebih mudah diterima. Begitu ya, Zahra ya? Iya, Bapak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Oh, jam 3.55, kita jam 16.00 ya, Bu. Mana Bang? Yes, jam 16.00 kita ada Gimana, Bu? kuliah Ada lagi, Bu? Silakan, Bu. Katanya malam. Izin memastikan berarti untuk di minggu depan itu kita menampilkan dalam bentuk PPT boleh ya Pak? Nanti isinya berarti yang pertama itu ada yang tadi yang hasil empati itu, lalu nanti di slide selanjutnya ada kita mencari solusi-solusi gitu yang sudah ada, baru setelahnya yang satu anggota 8 solusi sendiri, solusi besar, nanti lalu setelahnya lagi satu anggota mengilustrasikan satu solusi yang menurut dia paling bagus gitu ya Pak? Yes. Ya. Lalu setelahnya baru kayak prototipenya gitu ya Pak? Betul. Apa sampai Prototipe kalau sampai situ saja ya ya Pak? gimana? Lihat tesnya juga. Ya, sorry. Sampai prototipe atau sampai ada tesnya gitu Pak? Ada Ya. feedback dari Oke. orangnya. Kalau yang paling bagus tuh teman-teman sudah menanyakan ke si user ini berguna enggak gitu loh. Ya. Ada informasi tuh. Jadi sudah kami teskan ke satu pengguna, nggak harus ke 3 penggunanya ya. Syukur-syukur 3 pengguna yang sama atau beda nggak apa-apa gitu ya.
dan mereka bilang gini itu valid ya. Nanti kami juga mengharapkan sebenarnya teman-teman kalau pas di pertemuan berikutnya nanti di setengah jam terakhir gitu ya, si responden diminta hadir 5 menit 10 menit untuk menyampaikan pendapatnya. Itu keren. Kalau bisa ya. Saya Bu ini dari PAUD ini kemarin ada mahasiswa namanya ini saya ngebantu saya gini dan saya sudah mencoba solusinya. Menurut saya ini bagus, cuman gini gitu. Itu lebih keren. Kalaupun nggak kekejar nggak apa-apa, minimal punya recordnya, ya. Begitu benar Put ya. Baik Bapak, untuk dokumentasi di lapangan kalau bentuknya foto aja boleh nggak ya Pak? Untuk dokumentasi sebenarnya Bu Desi yang nanti akan ngebantu nge-guide dan kebutuhannya ya. Sebenarnya teman-teman diperlukan banget ke lapangan walaupun sebentar dan walaupun nggak semua supaya nanti ada dokumentasi teman-teman tuh betul-betul visit ke lapangan tapi nanti foto-foto hasil divine, hasil ideate itu dirangkum kemudian ketika teman-teman empathize, ketika teman-teman ngetes si user gitu ya, itu difoto atau video singkat-singkat gitu teman-teman nyetok aja sih kayaknya deh nyetok video kalaupun nanti nggak diupload gitu ya supaya nanti ketika dibutuhkan untuk project hasil project terakhir sudah ada gitu. Kalau kebutuhan minggu depan sesi terakhir kebutuhan teman-teman showcase proses latihannya teman-teman, cerita hasil latihannya bagaimana, kendalanya bagaimana, terus solusinya gimana, diterima atau enggak, itu aja sebenarnya ya. Betul. Jadi nanti produk akhirnya itu video-video pendek begitu ya, Put ya. Bisa dari kumpulan-kumpulan foto ataupun ada video-video pendek yang digabungkan. Baik Ibu, berarti untuk minggu depan hanya cerita aja ya Bu. Untuk videonya itu setelahnya. Ya, nanti aja itu kalau udah final aja. Baik, sepertinya cukup ya Pak Padu untuk pertemuan hari ini ya. Ya, kita jam 16 sudah kelas lagi ya. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman ya. Saya agak ya. Ya, siap. Memang butuh ekstra gitu sampai mengerut-kerut kening gitu ya untuk memahami dalam waktu singkat ya teman-teman, nggak apa-apa. Sambil berjalan sambil nanti diputarkan video lagi gitu ya hasil rekamannya ya, insya Allah dimudahkan untuk memahami ya. Baik teman-teman, untuk sesi terakhir kita akhiri dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu minggu depan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dimudahkan ya semuanya ya ke lapangan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Pak Fadil. Terima kasih teman-teman.